Dunia dalam cincin terkuat. Episode 5. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Zhao Dong tidak tega diusir seperti ini. Terutama karena manajer Huang sangat sok. Jika dia tidak mengatakan ini, dia akan menyesali cincin penyimpanan kami. Dalam perjuangannya, Xiao Li Feishi membuat langkah nyata untuk pertama kali. Manajer Huang sangat kesal saat ini. Dia adalah manajer cabang grup Huafeng. Meskipun dia tidak sebaik orang-orang besar di kantor pusat, statusnya di grup Huafeng tidak rendah. Seorang anak kecil berani menunjuk pada ukuran hidungnya, berteriak hanyalah penghinaan besar bagi diriku sendiri. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas di depannya, dan tanpa sadar dia ingin menghindar. Tetapi kecepatan benda itu terlalu cepat. Saat dia memikirkan hal ini, dia merasakan sakit yang menusuk di hidungnya, dan kepalanya berdengung, dan bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di depan matanya. Hidung dan mulutnya terasa asin dan amis. Dia segera menutup hidungnya dengan kedua tangan, tetapi semacam panas mengalir keluar dari hidungnya tanpa sadar. Dalam sekejap, mimisan mengalir dari telapak tangannya dan menetes ke tubuhnya. Setelan abu-abu itu terbuat dari warna merah dan abu-abu, yang menarik perhatian dan cukup tragis. Manajer Huang, apa yang kamu lakukan? Kedua penjaga keamanan itu sedang menahan Zhao Dong ketika mereka tiba-tiba mendengar manajer Huang berteriak dan kemudian melihat darah mengalir keluar. Mereka berdua sedikit terkejut. Pukul aku si Fulan. Manajer Huang menatap dan berteriak, namun hanya beberapa karyawan perusahaan yang berpakaian bagus yang melewati gerbang. Ketika mereka mendengar teriakan manajer Huang, mereka langsung berkata bahwa itu bukan urusan mereka. Manajer Huang memandang Zhao Dong saat ini, dan kedua penjaga keamanan segera berkata bukan anak ini. Kita semua memegang tangannya. Jika Zhao Dong benar-benar memukuli manajer Huang, maka kedua penjaga keamanan itu lalai dalam tugasnya. Jadi dia segera angkat bicara untuk menjelaskan kepada Zhao Dong. Pada saat ini, manajer Huang juga melihat lengan Zhao Dong ditahan oleh penjaga keamanan, sehingga tidak mungkin untuk membuang apapun. Hal ini membuatnya semakin tertekan. Dia jelas dipukuli, tetapi dia tidak dapat menemukan orang yang memukul. Dia. Saat ini, ponsel Zhao Dong berdering, dan Zhao Dong segera berteriak, Shen Yiru menelepon saya, dan saya ingin Anda mengetahui apakah saya di sini untuk membicarakan bisnis. Manajer Shen Yiru Huang dan kedua penjaga keamanan terkejut ketika mereka mendengar nama ini dan menatap Zhao Dong dengan tatapan kosong. Hal ini membuat Zhao Dong sedikit bingung. Mungkinkah Shen Yiru masih menjadi sosok yang sangat menonjol di perusahaan Huafeng? Manajer Huang tiba-tiba tertawa dan berkata, kamu benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Tahukah kamu siapa Shen Yiru di perusahaan kita? Ini Zhao Dong tertegun sejenak. Dia benar-benar tidak bertanya pada Shen Yiru apa yang dia lakukan kemarin. Bagaimana dia bisa menjawabnya sekarang? Kamu bocah, kamu benar-benar pembual. Tahukah kamu bahwa Shen Yiru berasal dari kelompok kita? Saat penjaga keamanan berwajah hitam hendak mengatakan sesuatu, manajer Huang sudah berteriak, omong kosong, apa yang kamu bicarakan dengannya? Usir dia. Kedua penjaga keamanan itu menyeret Zhao Dong ke trotoar tanpa penjelasan apapun. Yang berhidung mancung menatap tajam ke arah Zhao Dong dan memperingatkannya, cepat dan jangan menimbulkan masalah di sini. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Zhao Dong tidak lagi cemas saat ini. Meskipun dia tidak tahu siapa Shen Yiru, dia setidaknya adalah tokoh penting di perusahaan. Setelah membiarkan mereka berdua menyeretnya ke trotoar, dia mengeluarkan ponselnya. Dan melihat panggilan itu. Dia mengetahui nomor itu dan menjawabnya perlahan. Berkata, Nona Shen, saya sudah sampai di depan pintu perusahaan Anda. Tetapi penjaga keamanan di depan pintu Anda dan manajer Huang tidak mengizinkan saya masuk, jadi aku akan menunggu di pintu. Memelukmu. Brengsek. Anakmu masih berpura-pura di sini? Apa menurutmu aku benar-benar harus memukulmu? Penjaga keamanan berwajah hitam itu memandang Zhao Dong yang masih berpura-pura sedang menelepon, mengangkat tangannya, dan berpikir untuk menggertak. Menakutkan dan menakuti Zhao Dong. Berhenti diteriakan, disusul dengan suara cepat sepatu hak tinggi yang menghantam tanah. Penjaga keamanan dengan cepat meletakkan tangannya, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi panik, dia berbalik dan menghadap seorang wanita yang mengenakan setelan pendek wanita abu-abu perak dan celana pensil dan berkata sambil tersenyum, Tuan Shen, aku hanya menakuti dia, kalau tidak, anak ini akan terus menimbulkan masalah di sini dan bahkan mengatakan dia ada di sini untuk membicarakan bisnis denganmu. Shen Yiru mendengar panggilan telepon Zhao Dong yang mengatakan bahwa penjaga keamanan tidak mengizinkannya masuk. Ketika dia keluar, dia melihat penjaga keamanan memberi isyarat kepada seseorang. Dia langsung menebak bahwa Zhao Donglah yang berbicara dengannya di telepon. Namun, penjaga keamanan memblokirnya pada saat itu, dan dia juga saya tidak melihatnya dengan jelas. Ketika saya melihat Zhao Dong, saya tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak. Zhao Dong di depan saya melihat sekeliling berumur 16 atau 17 tahun. Sekilas, dia tampak seperti siswa SMA yang belum tamat sekolah. Mungkinkah siswa SMA ini ingin mengikutinya? Bicara tentang bisnis transportasi.
Apakah Anda Tuan Zhao Dong Zhao? Shen Yiru merasa sedikit lucu setelah menanyakan pertanyaan ini. Tapi Zhao Dong di depannya sepertinya dalam keadaan demensia, menatap lurus ke arahnya, yang membuat Shen Yiru sedikit mengernyit. Banyak pria memandangnya seperti ini, tapi sekarang seorang siswa sekolah menengah berusia 16 atau 17 tahun adalah diperbolehkan melakukan ini. Melihatnya, itu sedikit lucu. Dia melambaikan tangannya di depan mata Zhao Dong dan bertanya lagi, apakah kamu Zhao Dong? Zhao Dong akhirnya sadar dan berkata dengan tergesa-gesa, saya Zhao Dong. Tapi ekspresinya sangat canggung dan tidak wajar. Ruan Sui adalah seorang gadis cantik, dan Cheng Keshu lebih cantik dari Ruan Sui. Dia bahkan dikenal sebagai peri Cheng di sekolah, tetapi dibandingkan dengan Shen Yiru, dia tampak terlalu mentah dan muda. Semuanya adalah bunga yang sedang bertunas, tetapi Shen Yiru adalah sudah mekar penuh. Shen Yiru di depannya sepertinya dia baru berusia pertengahan 20-an. Dia tidak mengatakan betapa cantiknya dia, tapi Zhao Dong melihat alis, hidung, dan matanya. Saya merasakan itu hormon-hormon dalam tubuhku terus-menerus dikeluarkan, dan sebuah pemikiran muncul di benakku, ini adalah wanita cantik. Kamu adalah Zhao Dong? Zhao Dong yang sama yang berbicara denganku di telepon tadi malam. Shen Yiru sedikit mengernyit dan bertanya lagi. Benar. Jika Anda punya ambisi, ini bukan soal usia Anda. Jika Anda tidak punya ambisi, Anda bisa hidup 100 tahun dengan sia-sia. Saya punya cara khusus untuk membantu Anda mengangkut sari minyak jeruk. Sepertinya Anda jangan percaya padaku, jadi ayo ucapkan selamat tinggal. Kamu bisa mencoba menipunya lagi. Biarkan Shen Yiru melihatnya dengan mata ragu. Zhao Dong tiba-tiba merasakan aliran darah di hatinya. Dia tidak bisa membiarkan Shen Yiru melihat segera setelah dia selesai berbicara. Dia berbalik dan melangkah pergi. Tuan Zhao Dong Zhao, tunggu sebentar, seru Shen Yiru dengan cepat dan berkata. Ayo pergi ke kantor saya untuk berbicara. Meskipun Cheng Meijing memiliki pengaruh yang kecil terhadap keseluruhan kelompok, bagi Shen Yiru, itu sama sekali tidak masalah. Ini sangat besar. Masalah ini selalu membuatnya pusing. Meskipun usia Zhao Dong selalu membuatnya sulit untuk mempercayainya. Tetapi sekarang meskipun kuda mati adalah dokter kuda yang hidup, dia tetap harus mencobanya. Mendengar teriakan Shen Yiru, Zhao Dong merasa sangat tidak senang. Sepertinya dia melakukan hal yang benar, jadi dia berbalik dan mengangguk dengan wajah cemberut. Tolong, Tuan Zhao, Shen Yiru melambai dengan anggun kepada Zhao Dong, yang segera melangkah menuju pintu perusahaan. Manajer Huang telah menyeka mimisannya. Tetapi noda darah di pakaiannya belum hilang. Melihat bahwa Shen Yiru sebenarnya meminta Zhao Dong untuk masuk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan ke arah Shen Yiru dan berkata, Tuan, Shen, orang ini tidak bisa dipercaya dengan perkataannya. Wah, sari minyak jeruk itu sulit sekali diawetkan. Bagaimana mungkin dia bisa mengangkut sari minyak jeruk itu kembali jika usianya sudah begitu tua? Shen Yiru juga merasa konyol baginya melakukan ini. Tetapi sekarang setelah dikatakan, dia harus bertanya kepada Zhao Dong sebelum membicarakannya. Adapun manajer Huang mengingatkannya seperti ini di depan Zhao Dong. Jelas bahwa dia tidak menunjukkan wajah apapun kepada Zhao Dong. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata, apakah saya perlu Anda mengajari saya apa yang harus saya lakukan? Selain itu, sebagai manajer, apakah Anda tidak memperhatikan penampilan di perusahaan? Manajer Huang tiba-tiba terlalu malu untuk mengatakan apapun, sementara Zhao Dong menatapnya dengan tatapan yang sangat menghina, dan kemudian mengikuti Shen Yiru ke dalam gedung grup Hua Feng. Saat sebelum masuk, Zhao Dong juga berbalik dan melihat kedua petugas keamanan. Penjaga di pintu. Kedua orang itu memasang ekspresi tidak percaya, yang membuat Zhao Dong merasa sedikit lega. Memasuki perusahaan, Zhao Dong sekali lagi melihat betapa besarnya perusahaan itu. Lobi di lantai pertama didekorasi dengan megah, seolah-olah dia memasuki hotel bintang 5. Ada resepsionis di tengah lobi. Di tengah lobi di meja depan, ada beberapa gadis muda berusia awal 20-an berdiri di dalam. Meskipun mereka tidak sebaik Shen Yiru, mereka semua setinggi bunga. Mereka pasti cantik di luar. Ketika mereka melihat Shen Yiru dan Zhao Dong masuk, mereka semua membungkuk sedikit dan berkata, Halo, Tuan Shen. Hal ini membuat Zhao Dong kembali merasa bahagia. Alangkah baiknya jika teman-teman sekelasnya mengetahui bahwa begitu banyak wanita cantik yang membungkuk di hadapannya. Keduanya datang ke lift, di mana ada beberapa orang yang menunggu lift. Ketika mereka melihat Shen Yiru, mereka segera memberi jalan ke kursi depan. Mereka semua memanggil Tuan Shen satu persatu. Shen Yiru hanya mengangguk sedikit, tanpa apa-apa di wajahnya, ekspresinya sepertinya sudah terbiasa dengan perlakuan semacam ini. Tetapi ketika mereka melihat Zhao Dong, mereka tidak bisa tidak mengungkapkan banyak hal. Ini tampilan yang aneh. Ada aturan yang jelas di perusahaan bahwa Anda tidak boleh berurusan dengan masalah pribadi saat bekerja. Shen Yiru selalu ketat dalam melakukan sesuatu di perusahaan. Mengapa dia membawa siswa sekolah menengah berusia setengah tahun? Di sini hari ini membuat semua orang sedikit bingung. Saya tidak bisa menebak identitas Zhao Dong. Ini hari Senin, saya akan membuka daftar buku baru besok,
Dan saya berharap dapat mengklik daftar itu pada saat yang sama. Saya tidak tahu apakah itu mungkin. Jika Anda memiliki akun keanggotaan, Anda harus mengkliknya. Jangan lupa untuk memilih rekomendasi. Duduk di sofa kulit coklat di kantor Shiniru, memandangi kantor yang sederhana namun serius, dan Shiniru yang anggun duduk di sebelahnya dengan riasan tipis, setelan kecil ketat yang memanjangkan dadanya. Kedua puncaknya menonjol sangat tinggi dan lurus. Sepotong besar leher yang terbuka di antara kerahnya dihiasi dengan kalung perak tipis. Sebuah liontin rubi tercetak di jurang yang menjulang. Para siswa di sekolah menghabiskan waktu seharian mengenakan seragam sekolah. Sosoknya tidak akan menonjol seperti meskipun Zhao Dong terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak kehilangan ketenangannya, dia masih merasa sedikit bingung dan mulutnya kering. Shiniru merasa sedikit tidak bahagia dan sedikit lucu di dalam hatinya. Siswa sekolah menengah di depannya menatapnya dengan tatapan penuh nafsu. Dia tampak seperti orang mesum kecil, yang tidak seperti pria di perusahaan. Bahkan jika dia memikirkan dirinya sendiri, dia tidak akan berani memandangnya secara terang-terangan. Dia terbatuk ringan dan berkata, "Tuan Zhao, saya tidak tahu di mana perusahaan Anda." Dalam urusan bisnis, Zhao Dong tidak lagi berani memikirkan hal yang salah. Saat ini, dia bersandar ke belakang dan berkata, "Kamu tidak boleh membicarakan perusahaanku. Perlakukan saja seolah-olah kamu berurusan denganku secara pribadi." Itu sangat sederhananya. Singkatnya, jika kamu percaya padaku, maka aku bisa menangani masalah ini. Jika kamu tidak percaya padaku, maka aku akan menepuk pantatku dan pergi. Oh, Shiniru benar-benar belum pernah bertemu seseorang yang membicarakan bisnis seperti ini sebelumnya. Dia memandang Zhao Dong dan berkata perlahan, "Tuan Zhao, apa yang Anda katakan sepertinya agak berlebihan. Bagaimana Anda berharap saya mempercayai Anda? Ini sebenarnya sangat sederhana. Ayo buat janji terlebih dahulu. Anda mengatur barangnya, lalu saya akan mengirimkannya kembali kepada Anda. Anda akan membayar saya ketika barang sudah sampai." Sesederhana itu. Shiniru sedikit terkejut. Di Yunnan, ada banyak pohon minyak jeruk dan harganya tidak mahal. Biaya sebenarnya adalah transportasi. Jika apa yang dikatakan Zhao Dong benar, maka bisa dicoba. Sesederhana itu, Zhao Dong mengangkat bahunya, tampak santai dan tenang. Lalu bagaimana Tuan Zhao akan mengambil barangnya? Apakah ini? Zhao Dong benar-benar tidak tahu berapa biaya pengiriman yang seharusnya, jadi dia hanya bisa berkata, "Itu tergantung pada seberapa banyak perusahaan Anda dapat membayar." Meskipun Zhao Dong bertindak dengan tenang, Shiniru masih melihat bahwa anak laki-laki di depannya masih sangat muda dan sama sekali tidak tahu bagaimana berbicara tentang bisnis. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Jika Tuan Zhao dapat mengirimkan barang-barang saya kepada saya tanpa kehilangan kualitas, dalam keadaan seperti itu, saya bersedia membayar Anda ongkos kirim dengan harga 80 yuan per kilogram." 80 yuan per kilogram? Zhao Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Shiniru dikejutkan oleh tangisan Zhao Dong melihat Zhao Dong mengerutkan kening dan terlihat bingung. Dia berkata dengan heran, "Tuan Zhao, apakah Anda tidak puas dengan harganya?" "Puas? Puas." Zhao Dong langsung setuju. Tetapi setelah mengatakannya, dia menyesalinya. Bagaimana dia bisa begitu bodoh? Dari nada suara Shiniru, jelas bahwa dia masih bisa menaikkan harga. Harga ini jelas hanya untuk menguji sendiri. Tapi saya sangat kaget dengan harganya. 1 kilogram harganya 80 yuan, jadi 1 ton harganya 80.000 yuan. Bukankah Yu nomor 10 800.000 yuan? Dan cabang pohon minyak jeruk pasti lebih lebat dari daun bawang. Cincin itu luasnya 1000 meter kubik. Tidak masalah untuk mengangkut 20 atau 30 ton. Kalau biaya pengangkutannya 1 atau 2 juta, apalagi yang saya perlukan? Saya akan menjadi orang kaya dalam sekejap. Ketika Shiniru mendengar jawaban ceria Zhao Dong, keraguan di hatinya menjadi lebih serius. Anda harus tahu bahwa mereka belum pernah mengangkut barang seperti itu sebelumnya. Mereka tidak hanya membutuhkan kendaraan khusus untuk mengangkut barang seperti itu, tetapi mereka juga perlu menaruh banyak barang. Bahan mahal di dalam kendaraan. Dengan cara ini, mereka dapat untuk menjaga kualitas olen jeruk dan mengangkutnya kembali. Harga olen jeruk lebih dari 300 yuan per kilogram. Sekarang Zhao Dong telah mengutip harga 80 yuan, sungguh tidak normal jika Zhao Dong menyetujuinya dengan begitu gembira. Karena Tuan Zhao tidak punya masalah dengan harganya, haruskah kita membahas detailnya lebih lanjut? Oke, kamu boleh mengatakannya, aku akan mendengarkannya. Meskipun Zhao Dong merasa kesal, dia sudah mengucapkan kata-katanya, dan itu tidak akan seperti menarik kembali kata-katanya, dan harganya benar-benar memuaskannya. Lalu berapa banyak yang bisa diangkut Tuan Zhao kepada kita dalam satu waktu? Itu tergantung seberapa banyak yang kamu inginkan. Zhao Dong kali ini lebih pintar dan tidak segera mengungkapkan kartu asnya. Permintaan bulanan perusahaan kami saat ini sekitar 10 ton. Bisakah Tuan Zhao mempertahankan pasokannya? 10 ton? Saya pikir berapa banyak yang Anda inginkan per bulan. Zhao Dong sangat gembira. 10 ton per bulan akan menjamin bahwa dia akan mendapat 800.000 yuan per bulan.
Shen Yiru berkata dengan heran, bisakah Tuan Zhao lebih membantu kami dalam transportasi? Tergantung kebutuhanmu. 10 ton pasti tidak masalah. Shen Yiru menatap mata Zhao Dong. Dia merasa kata-kata Zhao Dong tidak dapat diandalkan, tetapi dia juga secara samar-samar merasa bahwa pemuda ini sepertinya mampu melakukan ini, dan berkata, Tuan Zhao, apakah menurut Anda ini akan berhasil? Anda pertama kirimkan 1 ton bahan baku minyak jeruk kepada kami. Selama kami puas dengan kualitasnya, kami akan menandatangani kontrak dan menyediakan pasokan jangka panjang. Bukan berarti kami tidak mempercayai Tuan Zhao, hanya saja kesulitan transportasinya tidak kecil, dan kita juga perlu melakukan deteksi. Apakah ini? Zhao Dong berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke. Pada saat ini, ada ketukan di pintu, dan Shen Yiru berteriak, masuk. Manajer Huang sudah mengganti pakaiannya dan masuk. Dia memegang map di tangannya dan berkata, Tuan Shen, dokumen ini perlu tanda tangan Anda. Taruh di sini dulu. Manajer Huang meletakkan folder itu di meja Shen Yiru, dan ketika dia berbalik untuk pergi, Zhao Dong memberinya tatapan jijik, yang membuat manajer Huang tiba-tiba marah, berhenti dan berkata, Tuan Shen, bagaimana anak seperti itu bisa bernegosiasi bisnis dengan perusahaan kita? Apakah kamu terlalu kekanak-kanakan? Meskipun manajer Huang adalah bawahan departemen Shen Yiru, dia juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Jadi berbicara dengan Shen Yiru tidak seperti manajer lain dan orang lain yang tunduk pada Shen Yiru. Saat Shen Yiru hendak berbicara, Zhao Dong tiba-tiba berdiri dan berkata, Tuan Shen, kita tidak akan membicarakan bisnis ini lagi. Saya datang kepada Anda dan diremehkan berkali-kali. Apakah ini manajemennya? Prinsip perusahaan Anda? Apakah ini kualitas manajer perusahaan Anda? Shen Yiru tidak menyangka Zhao Dong akan marah tiba-tiba, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan segera berkata kepada manajer Huang dengan suara yang dalam, ini tidak ada hubungannya denganmu di sini. Kamu boleh pergi keluar. Manajer Huang dirampok oleh Zhao Dong, dan ekspresi Shen Yiru segera membuatnya semakin kesal. Dia mencibir dan berkata, kamu anak nakal, tetapi kamu bisa datang untuk mendiskusikan bisnis dengan perusahaan Huafeng kami. Apakah menurut Anda ini? Maukah aku bermain rumah denganmu? Zhao Dong bahkan lebih marah dan berkata, oke, jika itu masalahnya, jangan bicarakan bisnis ini. Shen Yiru buru-buru berkata, Tuan Zhao, mohon jangan marah. Manajer Huang, mohon keluar. Kata-kata terakhir diucapkan dengan suara tegas. Manajer Huang melihat Shen Yiru sangat marah dan harus berbalik dan pergi. Tetapi dia masih menatap tajam ke arah Zhao Dong. Aku punya banyak keraguan tentang perusahaanmu sekarang, hanya karena sikap orang ini terhadapku. Sekarang permintaanku telah berubah. 200 yuan per kilogram, kamu bisa mendapatkannya jika kamu menginginkannya. Dan kamu tidak bisa jika kamu tidak menginginkannya. Ini Dale. Saya tidak dapat menemukan alasan untuk menaikkan harga. Anda kebetulan mengantarkannya ke rumah saya. Apa? Shen Yiru tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Dengan keterampilan seperti itu, 80 yuan yang awalnya dinegosiasikan berubah menjadi 200 yuan. Terlebih lagi, Zhao Dong mengatakannya dengan tegas, seolah-olah dia tidak akan melakukannya jika dia tidak melakukannya. Saya tidak setuju. Shen Yiru ini mau tidak mau merasa benci pada manajer Huang, dan tatapannya pada manajer Huang sedingin pisau. Saya merekomendasikan buku baru teman, Penciptaan Abadi. Teman-teman yang menyukai siansia bisa pergi dan mengoleksinya. Ada link langsung di bawah. Seseorang di lapisan bawah masyarakat, secara kebetulan, memasuki sekte Tianyu, salah satu dari 16 sekte keabadian. Secara tidak sengaja, dia memperoleh buku penciptaan yang sangat kuat dari zaman kuno. Sejak saat itu, dia mulai menipu orang dan mempermainkannya. Pada mereka transfer ke dunia budidaya. Bokit 1891031, Bokna Ciptaan Abadi. Suara rekomendasinya kurang bagus, 4-6 fase hampir sama. Anu setiap orang akan meledak setelah kerja kerasnya. Melihat manajer Huang pergi dengan putus asa, Zhao Dong merasa sangat bahagia. Dia adalah seorang manajer perusahaan Huafeng yang bermartabat, dan sekarang dia kehilangan otoritasnya di hadapannya. Tuan Zhao, apa yang baru saja Anda katakan adalah lelucon. Shen Yiru memandang Zhao Dong sambil tersenyum. Zhao Dong terpana oleh pesona menawan seorang wanita dewasa, dan dia hampir mengangguk setuju. Tapi untungnya, Zhao Dong tidak cukup bodoh. Dia segera memalingkan muka dari Shen Yiru. Wanita di depannya sangat cantik, dan dia sangat menarik baginya. Hanya dengan tidak melihatnya dia bisa melepaskan dirinya. Merasa lebih tenang, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bercanda, ini hanya 200. Tuan Shen, tolong pikirkanlah. Kamu meminta harga yang keterlaluan. Bukankah kita baru saja menyetujui 80? Shen Yiru benar-benar membenci manajer Huang saat ini. Masalah macam apa yang akan dilakukan bajingan ini saat ini? Dia hanya bisa bertengkar lagi dengan Zhao Dong bicara tentang pemberontakan. Zhao Dong akhirnya mendapat kesempatan untuk menebus kesalahannya, dan tentu saja dia tidak akan menyerah begitu saja.
Tapi bagaimanapun juga, dia sangat tidak berpengalaman dalam negosiasi bisnis. Berdasarkan permintaan Shen Yiru, Zhao Dong hanya bisa menekan sedikit. Akhirnya mencapai harga 150 yuan per kilogram, Zhao Dong menolak untuk melepaskannya, dan Shen Yiru tidak berdebat lagi, dan mencapai kesepakatan dengan harga ini. Bagi Shen Yiru, 150 yuan sudah cukup. Itu sangat murah, dan bagi Zhao Dong, itu hampir 2 kali lipat harga 80, dan dia tentu saja sangat puas. Setelah menegosiasikan harga, Shen Yiru menatap Zhao Dong dan berkata dengan nada tenang, "Tetapi dengan tekanan besar Tuan Zhao, kami telah melakukan semua yang kami bisa untuk memuaskan Anda. Tetapi ada beberapa masalah yang masih perlu kami klarifikasi sekarang. Jika ada yang salah dengan kualitas barang yang Anda bawa kembali, kami tidak hanya tidak membayar 1 sen pun untuk ongkos angkutnya, tetapi Anda juga harus menanggung kehilangan barang kami." Zhao Dong menjawab dengan mudah, "Tidak masalah. Baiklah, mohon tunggu sebentar, Tuan Zhao. Saya akan mengatur seseorang untuk segera membuat draft kontrak, lalu kami akan menandatanganinya dan itu akan berlaku." Zhao Dong mengangguk, meskipun wajahnya terlihat sangat tenang, hatinya sudah dipenuhi kegembiraan. Shen Yiru berdiri untuk menelepon. Suara sepatu hak tinggi hitamnya yang menyentuh tanah begitu merdu. Putaran pantat lurusnya benar-benar menggoda. Zhao Dong sebenarnya punya ide kotor di dalam hatinya. Jika dia bisa betapa menyenangkannya untuk disentuh. Setelah menelepon, Shen Yiru duduk kembali di sofa dan bertanya dengan santai, "Karena kita akan bekerja sama, bisakah Tuan Zhao mengungkapkan bagaimana Anda mengangkut barang-barang kami kembali? Saya benar-benar tidak punya komentar mengenai ini. Yang Anda inginkan adalah barangnya, dan yang saya peroleh adalah ongkos angkutnya. Mengapa Anda peduli dengan cara saya mengangkutnya kembali?" Shen Yiru masih tidak percaya Zhao Dong bisa menyelesaikan masalah ini. Dia sudah memikirkan syarat-syarat dalam kontrak. Jika Zhao Dong gagal menyelesaikannya, perusahaan pasti tidak akan menderita kerugian. Selain itu, Shen Yiru juga punya beberapa ide. Zhao Dong ini mungkin karena latar belakang yang kuat, seperti memiliki kerabat yang merupakan pejabat tinggi, yang kebetulan memiliki kendaraan transportasi khusus, dan dapat menghasilkan uang pribadi. Jadi mereka setuju dengan Zhao Dong. Sekarang bahwa Zhao Dong tidak ingin mengatakannya, dia juga tidak ingin memberitahunya. Setelah memaksanya, dia dan Zhao Dong mulai mengobrol dengan santai. Mengobrol dengan wanita cantik seperti itu secara alami merupakan suatu kesenangan bagi Zhao Dong. Faktanya, dia juga memiliki lidah yang sangat tajam di saat-saat biasa. Jika dia mengobrol dengan santai saat ini, dia hanya akan berbicara ke arah yang acak dan memiliki banyak hal seru. Departemen Hukum perusahaan bekerja dengan sangat efisien. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka telah menyerahkan rancangan kontrak. Zhao Dong juga melihat bahwa kontrak ini masih memiliki banyak kerugian baginya, tetapi dia sangat memperhatikan pengangkutan sari minyak jeruk. "Saya datang kembali dengan penuh percaya diri, jadi saya menandatangani kontrak tanpa ragu-ragu." Disepakati bahwa barang batch pertama harus diantar oleh Zhao Dong sebelum hari nasional. Hari ini sudah tanggal 22, dan masih ada 8 hari lagi. Artinya Zhao Dong akan melakukan perjalanan ke Yunnan sebelum libur hari nasional. Itu tidak terlalu sulit bagi Zhao Dong. Bagaimanapun, tidak ada yang akan peduli padanya jika dia tidak pergi ke sekolah. Dan ibunya masih dalam perjalanan bisnis akhir-akhir ini, jadi dia kebetulan pergi ke sana segera untuk menyelesaikannya. Dia menghitung waktunya dan berkata, "Kalau begitu saya akan pergi ke Yunnan malam ini, dan Anda dapat mengatur barangnya besok malam, dan barang tersebut dapat dikirim kembali hampir lusa." Shen Yiru sedikit terkejut dan berkata, "Ini sangat cepat. Tuan Zhao sangat senang melakukan sesuatu. Kemudian saya akan menghubungi orang-orang di sana untuk mengatur pasokan barang." Melihat ekspresi terkejut Shen Yiru, Zhao Dong sangat tidak senang sehingga dia tertawa dan berkata, "Saya, Zhao Dong, hanya ingin bersenang-senang ketika melakukan sesuatu. Membosankan untuk berputar-putar. Saya sangat mengagumi karakter Tuan Zhao, jadi saya berharap kerja sama kita berhasil." Shen Yiru mengulurkan tangannya yang lembut kepada Zhao Dong. Zhao Dong segera menggenggamnya. Tempat dia memulainya begitu lembut dan tanpa tulang, dan kulitnya yang lembut membuat orang enggan melepaskannya. Namun, Zhao Dong hanya bisa menahannya sebentar lalu melepaskannya. Namun saat dia melepaskannya, Zhao Dong secara tidak sengaja mengaitkan telapak tangan Shen Yiru dengan jari kelingkingnya. Setelah melakukan ini, Zhao Dong sendiri tidak percaya bahwa dia akan begitu berani menggoda bos cantik dan terhormat seperti Shen Yiru. Tiba-tiba jantungnya berdebar kencang, takut bahwa Shen Yiru akan marah dan menampar dirinya sendiri 2 kali. Shen Yiru tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Tetapi ketika dia melihat wajah Zhao Dong yang memerah, dia tiba-tiba merasa itu sangat konyol. Zhao Dong di depannya hanyalah seorang anak laki-laki. Bagaimanapun, dia berusia 17 atau 18 tahun. Meskipun dia sedikit lebih berani, dan dia tampak sedikit lebih bernafsu, tapi jelas dia tidak begitu berkulit tebal. Dia hanya berpikir bahwa Zhao Dong hanyalah seorang anak nakal. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Tuan Zhao, bagaimana kalau kita merayakannya bersama pada siang hari ini?"
Makan siang dengan bos cantik seperti itu tentu saja merupakan hal yang sangat menyenangkan. Tetapi Zhao Dong sedang memikirkan sesuatu sekarang dan hanya ingin segera pergi. Dia buru-buru berkata itu tidak perlu. Tunggu sampai saya mendapatkan barang pertama saya. Belum terlambat untuk membawakanmu makanan kembali. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan mau memakannya. Seolah-olah aku di sini untuk menipumu agar makan dan minum. Kata-kata Tuan Zhao membuatku terlihat seperti orang yang picik. Sejak aku menandatangani kontrak denganmu, secara alami aku percaya pada kemampuanmu. Hei, jangan percaya semua orang mengetahui hal ini, jadi jangan ucapkan kata-kata yang terdengar muluk-muluk seperti itu. Dalam 3 hari, ketika barangnya kembali, aku tidak akan melakukannya kecuali kamu mempekerjakanku. Zhao Dong terkekeh dan berjalan keluar dari kantor Shen Yiru dengan kontrak di tangan. Shen Yiru baru saja membawa Zhao Dong tiba di depan pintu kantornya, melihat Zhao Dong naik lift, lalu kembali ke kursi bos besar di belakang mejanya dan duduk. Dia dengan hati-hati memikirkan bisnis yang baru saja dia diskusikan dengan Zhao Dong, dan merasakannya adalah lelucon. Tetapi bisnis ini tidak merugikan perusahaan saya, dan patut dicoba. Setelah melakukan beberapa panggilan, saya telah mengatur pekerjaan akuisisi di sana. Jika Zhao Dong benar-benar dapat mencapai ini, maka ini juga menyelamatkan perusahaan banyak biaya transportasi. Dia datang ke sekolah dengan penuh semangat, tepat pada saat sekolah berakhir pada siang hari. Zhao Dong langsung menelepon Ruan Sui. Dalam waktu singkat, Ruan Sui keluar dari kerumunan orang yang sepulang sekolah pada siang hari, dengan setetes keringat di wajahnya. Ujung hidungnya. Saudara Dongzi. Tetapi ketika dia sudah dekat dengan Zhao Dong, langkah Ruan Sui tiba-tiba melambat, dan dia tidak memanggilnya seperti biasanya. Sebaliknya, dia tidak memanggilnya dengan suara rendah sampai dia berjalan di depannya. Wajahnya memerah, sungguh menawan. Hei, kapan Xiao Sui menjadi wanita seperti itu? Zhao Dong menggoda dengan bingung. Saya seorang wanita sejak awal. Ruan Sui menjulurkan lidahnya pada Zhao Dong dengan nakal, dan kemudian berkata, apakah Anda akan mengajak saya membeli ponsel? Ya, ayo makan dulu. Lalu kakak Dongzi akan mengajakmu membeli ponsel. Lalu apa yang akan kita makan? Ayo kita beli KFC. Ya, kamu mentraktirku, aku tidak punya uang. Baiklah, mulai sekarang dengan kakak Dongzi, aku akan mengurus semuanya. Aku akan mengambil mobilnya. Ruan Sui ingin mengambil mobil itu dengan penuh semangat. Zhao Dong dengan cepat meraih lengannya dan berkata, mobil jenis apa yang kamu kendarai? Ayo naik taksi. Tidak. Ruan Sui memutar tubuhnya dan berkata dengan cemberut lebih mahal naik mobil. Jadi lebih baik naik sepeda. Setelah mengatakan itu, dia menarik tangan Zhao Dong tanpa penjelasan apapun, berlari untuk mengambil mobil, dan duduk bersama Zhao Dong. Taksi secara alami lebih cepat, tetapi dia masih suka duduk di belakang Zhao Dong, menarik-narik pakaiannya dan melakukan trik-trik kecil. Setiap kali dia melakukan ini, dia akan sangat bahagia. Zhao Dong tidak menangkapnya dan membiarkan Ruan Sui melarikan diri. Dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Selain itu, dia harus meminta Ruan Sui untuk membantunya menutupi kebohongannya nanti. Jadi tentu saja dia harus berbohong padanya. Beberapa orang berjalan tidak jauh. Mata Zhao Dong segera menoleh ke sana dan tidak bisa bergerak. Cheng Keshu sedang berjalan keluar dengan 2 gadis yang lebih baik di kelas yang sama. Dan mengikuti mereka adalah Su Shuai dan sahabatnya Wang Zifei. Zhao Dong biasa melihat Cheng Keshu dan merasa bahwa tidak ada gadis di dunia ini yang lebih cantik darinya. Tapi setelah melihat Shen Yiru hari ini, dia memiliki pemahaman baru tentang kecantikan. Cheng Keshu cantik, tapi dia tetap saja tidak lepas dari kemurnian dan ketidakdewasaan seorang siswa. Dan hanya bisa disebut perempuan. Namun wanita seperti Shen Yiru adalah wanita sejati. Dan selera seperti itu sama sekali tak tertandingi oleh Cheng Keshu di usia ini. Dan wanita seperti Shen Yiru sekarang menjadi rekannya. Bagi Cheng Keshu, dia tidak lagi merasa di luar jangkauan. Dia menghampirinya dan berkata, Cheng Keshu, bisakah kamu membantuku? Cheng Keshu berhenti dan berkata, ada apa? Seperti ini. Aku akan keluar selama beberapa hari dan baru akan kembali 3 hari kemudian. Silakan kembali dan minta izin untukku. Cheng Keshu sedikit mengernyit dan berkata, cuti 3 hari terlalu lama. Saya belum selesai menangani barang-barang selama akhir pekan, dan saya harus ke sana lagi. Kalau saya minta izin ke guru pasti tidak akan percaya. Tolong beritahu saya. Kata-kata Zhao Dong sangat tidak jelas. Yang lain merasa bahwa Cheng Keshu tahu apa yang akan dilakukan Zhao Dong. Hal ini membuat Zhao Dong dan Cheng Keshu tampak sangat dekat. Yang lain tidak terlalu memikirkannya. Tetapi ketika Su Shuai mendengar ini saya merasa sangat tidak nyaman. Jadi saya mengerutkan bibir dan berkata dengan sinis, Zhao Dong, mengapa kamu meminta izin? Bahkan jika kamu tidak datang ke sekolah selama sebulan, guru tidak akan peduli padamu. Zhao Dong melirik Su Shuai dan berkata dengan malas, meskipun guru tidak mempedulikan saya tetap harus memberikan penjelasan kepada guru. Ini adalah semacam rasa hormat. Bahkan jika saya memberitahu Anda tidak mengerti.
Nada bicara Zhao Dong terhadap Su Shuai membuat beberapa teman sekelasnya tercengang. Dulu, Zhao Dong tidak pernah berani berbicara seperti ini di depan Su Shuai. Tapi sekarang dia gayung bersambut, dan sepertinya dia tidak menyukai Su Shuai. I tidak bermaksud berdebat. Terus terang saja, saya hanya meremehkan Su Shuai. Faktanya, Zhao Dong Dao tidak sengaja berpose seperti ini di depan Su Shuai. Tetapi setelah mendapatkan cincin penyimpanan, kemampuannya tiba-tiba meningkat pesat. Selain itu, dia telah menghasilkan uang dalam beberapa hari terakhir dan memiliki masa depan yang cerah. Di masa depan, meskipun Zhao Dong tidak bersungguh-sungguh, dia telah memposisikan dirinya sebagai orang yang luar biasa. Para siswa sekolah menengah di depannya jelas tidak setingkat dengannya. Jadi bagaimana mereka bisa tetap tunduk pada seorang siswa sekolah menengah seperti sebelumnya? Cheng Keshu juga memandang Zhao Dong dengan heran, lalu mengangguk dan berkata, "Kamu belum menyelesaikan masalah itu. Oke, aku akan meminta izin untukmu." Tanpa sengaja, dipastikan bahwa dia mengenal seseorang yang hanya milik padanya dan Zhao Dongzi. Rahasia antara. Meskipun Su Shuai bukan yang terbaik di kelasnya, dia tetaplah orang yang superior. Zhao Dong, yang tidak pernah berani berbicara dengannya sebelumnya, sebenarnya menolak untuk memberinya wajah di depan Cheng Keshu hari ini. Hal ini membuatnya tidak bahagia. Suasana hatinya menjadi lebih buruk. Dia menatap tajam ke arah Zhao Dong dan berkata dengan nada mengancam, "Oke, Zhao Dong, dia sangat bullish akhir-akhir ini. Kamu tidak berani. Siapa yang berani menjadi luar biasa di depanmu? Su Shuai? Jika kamu menemukan dua orang menghalangiku di gerbang sekolah, maka aku tidak akan bisa makan dan pergi." Su Shuai melirik ke arah Cheng Keshu, dan segera melihat sedikit keraguan di wajah Cheng Keshu, dan segera berkata, "Bagaimana ini mungkin? Bagaimanapun, kita adalah teman sekelas. Bagaimana aku bisa menggunakan cara seperti itu untuk berurusan denganmu? Kamu meremehkan saya." Zhao Dong tersenyum sedikit dan berkata, "Tentu saja itu yang terbaik. Saya tidak akan memberitahu Anda lagi. Saya pergi. Cheng Keshu, mohon permisi." Setelah melambaikan tangannya, Zhao Dong berjalan menuju Ruan Sui yang telah mendorong mobil keluar dan menjemputnya. Setelah melewati mobil, saya menginjaknya. Ketika Ruan Sui keluar dari kereta, dia melihat Zhao Dongzeng berbicara dengan Cheng Keshu. Lau Gao cemberut, tetapi ketika dia melihat Zhao Dong segera datang, dia merasa jauh lebih nyaman. Setelah Zhao Dong naik kereta, dia segera duduk menyamping. Setelah duduk di kursi belakang, tangan yang semula memegang kerah baju Zhao Dong tiba-tiba melingkari pinggang Zhao Dong. Akhirnya, dia sengaja menoleh dan melirik ke arah Cheng Keshu, dengan ekspresi bangga dan bangga. Begitu mereka berdua meninggalkan gerbang sekolah, Zhao Dong menepuk punggung tangan Ruan Sui dan berkata dengan marah, "Kamu gadis sialan. Apakah hatimu murni?" "Hatiku murni? Ada apa?" Ruan Sui masih memeluk pinggang Zhao Dong, memutar tubuhnya, dan berkata dengan marah, "Siapa yang memintamu merayu orang lain? Bukan urusanmu dengan siapa aku berhubungan. Itu bukan urusanku. Aku hanya tidak akan membiarkanmu berhubungan dengan orang lain." "Hei, Xiao Sui, kamu tidak ingin aku berhubungan dengan orang lain dan kamu ingin menyimpannya untuk dirimu sendiri. Duduklah, tempati saja. Lagi pula, jika kamu mengejar seseorang, aku akan pergi dan menyebabkan kehancuran." Setelah Ruan Sui mengucapkan kata-kata ini seperti kemarahan anak kecil, kedua tangannya memeluk Zhao Dong lebih erat lagi, dan wajah kecilnya diam dekat dengan miliknya. Di punggung Zhao Dong, sepertinya dia takut barang kesayangannya akan diambil oleh orang lain. Zhao Dong masih ragu tadi malam, tapi sekarang Zhao Dong benar-benar yakin dengan apa yang dipikirkan Ruan Sui, yang membuatnya sedikit bingung harus berbuat apa. Meskipun dia telah membaca terlalu banyak novel Ye di kota, dia tetap saja dia tidak pernah benar-benar punya pacar, dan dia sama sekali tidak terbiasa dengan hubungan nyata. Ketika seorang gadis menyukainya, bahkan Wu Sui, yang telah bersamanya sejak kecil, Zhao Dong merasakan perasaan manis yang luar biasa di hatinya. Merasakan wajah lembut Ruan Sui di punggungnya membuatnya merasa lebih. Dia merasa seperti tulangnya menjadi mati rasa saat ini. Cheng Keshu dan Shen Yiru tidak senyata Ruan Sui. Lebih dari 10 menit kemudian, mereka berdua telah tiba di toko KFC. Zhao Dong tahu apa yang disukai Ruan Sui dan membeli barang-barang yang disukainya. "Saudara Dongzi, apa yang kamu pesan hari ini? Semuanya favoritku?" Ruan Sui melihat barang-barang di atas meja dengan heran. Zhao Dong memandangi wajah cantik dan merah jambu Ruan Sui, tersenyum dan berkata, "Jika kamu suka makan, saudara Dongzi akan memberimu sedikit." "Hei, kamu tampaknya sangat baik padaku hari ini. Apakah kamu akan melakukan sesuatu yang buruk lagi?" Ruan Sui segera menatap Zhao Dong dengan waspada. Di masa lalu, Zhao Dong hanya ingin bersikap baik padanya. Baik untuk bertanya padanya untuk sesuatu atau melakukan sesuatu yang buruk. Dia membutuhkan bantuan untuk menyembunyikannya. Zhao Dong masih memandang Ruan Sui sambil tersenyum. Hari ini, dia merasa bahwa Ruan Sui pun sangat galak dan tampan, dan berkata saudara Dongzi akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Ruan Sui akhirnya merasa bahwa Zhao Dong memandangnya hari ini berbeda dari biasanya.
Dia memandangnya seperti yang biasanya dilakukan anak laki-laki di sekolah. Hal ini membuat Ruan Sue tiba-tiba panik dan menghindari Zhao Dong. Dia menatapku, menggelengkan bahunya sedikit, menundukkan kepalanya dan berbisik dengan wajah merah saudara Dongzi. Matamu sangat aneh hari ini. Zhao Dong biasanya bersama Ruan Sue, dan Ruan Sue selalu galak. Jarang melihatnya terlihat begitu pemalu dan imut sekarang. Atau bahkan jika dia melakukannya sebelumnya, Zhao Dong tidak menyadarinya. Tapi sekarang Zhao Dong mengerti maksud Ruan Sue. Pikiranku, dan melihatnya lagi. Semakin aku menontonnya, semakin aku menyukainya. Semakin aku menontonnya, semakin aku merasa bahwa Ruan Sue, adik perempuanku yang tumbuh bersamaku, sungguh cantik dan imut. Aku punya tidak pernah menyadari bahwa gadis sebaik itu ada di sisiku sebelumnya. Aku sebodoh babi. Ah, ada apa denganmu? Ketika Ruan Sue mendengar Zhao Dong memarahi dirinya sendiri, dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhao Dong dengan heran. Hei Xiao Sue, apakah kamu menyukaiku? Zhao Dong bertanya ragu-ragu. Ruan Sue tertegun sejenak, mulut kecilnya terbuka cukup lebar untuk menampung sebutir telur. Napasnya sepertinya berhenti tiba-tiba, dan jantungnya berdebar kencang, bahkan jika dia sudah memikirkannya. Hatinya. Dia sangat menyukai Zhao Dong, tetapi dia tidak menyangka Zhao Dong akan tiba-tiba bertanya di sini saat ini. Bukan hanya ini yang tiba-tiba dan tidak siap untuknya, tetapi juga membuatnya panik. Dia tidak tahu sama sekali bagaimana menjawabnya. Hei, apakah kamu menyukainya jika kamu menyukainya? Kakak Dongzi sebelumnya bodoh, tapi sekarang dia mengerti. Setelah Zhao Dong bertanya, dia tiba-tiba merasa santai. Dia memandang Ruan Sue sambil tersenyum dan berkata, Xiao Sue, sebenarnya kamu sangat bagus, cantik dan imut. Tidak mungkin. Ruan Sue menundukkan kepalanya dan mencubitnya dengan jari-jarinya. Wajahnya sangat merah hingga hampir berdarah. Tapi setelah panik, hatinya terasa sangat manis. Zhao Dong akhirnya memahami niatnya dan membalasnya. Pujian dia pada kecantikannya. Zhao Dong merasa lebih bahagia saat melihatnya. Ruan Sue tidak membantah. Dia menjelaskan semuanya dan berkata sambil tersenyum, jangan malu. Kita tumbuh bersama. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Makanlah dengan cepat dan tunggu sebentar. Kakak Dongzi akan mengajakmu membeli ponsel dan beberapa barang lainnya. Apapun yang kau suka, kakak Dongzi akan membelikannya untukmu. Ya, Ruan Sue masih menundukkan kepalanya, mengambil sayap ayam Orleans dan menggigitnya sedikit. Jelas jauh lebih sopan dan pemalu dari biasanya. Setelah makan beberapa kali, Ruan Sue mengangkat kepalanya dengan senyum cerah di wajahnya dan berkata, Saudara Dongzi, kamu harus makan juga. Ya, ayo makan. Zhao Dong setuju sambil tersenyum, mengambil hamburger dan memakannya. Meskipun mereka berdua sudah makan bersama berkali-kali, mereka tidak pernah merasa bahwa makan bersama memiliki perasaan yang begitu manis. Kamu melihatku dan aku melihatmu. Ruan Sue sering tersipu dan menghindari mata Zhao Dong. Tapi dia tidak bisa membantu tapi diam-diam melihat Zhao Dong lagi. Saudara Dongzi, sayap ayam hari ini enak sekali. Cobalah. Ruan Sue mengambil sayap ayam dan menyerahkannya kepada Zhao Dong. Zhao Dong tidak mengambilnya dengan tangannya, tetapi menundukkan kepalanya, membuka mulut dan menggigitnya, dan bibirnya menyentuh jari Ruan Sue. Ruan Sue segera merasa seperti tersengat listrik, dan dengan cepat menarik tangannya. Kesal. Kata Kak Dongzi, kamu sangat menyebalkan. Wajah kecil itu menjadi semakin merah, membuatnya semakin manis. Setelah makan, keduanya berjalan keluar dari KFC bersama-sama, melihat Ruan Sue yang berjalan berdampingan dengannya, tetapi dengan kepala menunduk, Zhao Dong ragu-ragu sejenak, mengulurkan tangannya dan dengan lembut meraih tangan Ruan Sue. Zhao Dong dengan jelas merasakan tangan kecil Ruan Sue gemetar, seolah ingin menariknya keluar, tetapi baru setengah jalan, tangan kecil itu berhenti lagi. Bagaimana bisa Zhao Dong bersikap sopan saat ini, dan segera memegangnya erat-erat, dan dalam waktu kurang dari sebentar, tangan kecil Ruan Sue juga menggenggam tangannya. Ibarat makan bersama, keduanya berpegangan tangan dan berjalan bersama seperti ini. Entah sudah berapa kali mereka melakukannya, tapi mereka tidak pernah begitu bersemangat. Meski tidak ada yang mengatakan apapun, mereka hanya berpegangan tangan seperti ini pergi ke toko ponsel. Dalam waktu singkat, Zhao Dong telah membantu Ruan Sue memilih ponsel modis dengan fungsi lengkap dan penampilan cantik. Ruan Sue tidak bisa meletakkannya dan dengan manis berkata kepada Zhao Dong, Saudara Dongzi, terima kasih. Zhao Dong berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih ingin mengucapkan terima kasih kepadaku? Ruan Sue mengerutkan bibirnya dan tersenyum, memandang Zhao Dong dengan penuh kasih dan mengangguk. Melihat waktunya hampir habis, Zhao Dong membawa Ruan Sue dan pergi menuju sekolah. Ruan Sue masih memegangi pinggang Zhao Dong. Xiao Sue, aku akan keluar selama 3 hari, dan aku tidak akan berada di rumah selama 3 hari ini. Apa yang akan kamu lakukan? Ruan Sue segera menjulurkan kepalanya dari samping dan mengatupkan mulutnya tepat setelah merasakan manisnya cinta. Zhao Dong hendak keluar. Aku akan ke Yunnan. Jangan beritahu siapapun. Aku hanya memberitahumu. Mengapa kamu pergi ke Yunnan?
Hasilkan uang. Jika kamu tidak menghasilkan uang, bagaimana kamu bisa membeli barang bagus untuk Xiao Sui? Aku tidak menginginkan apapun, aku hanya ingin kamu di rumah. Xiao Sui, baiklah, kakak Dongzi sedang pergi untuk urusan bisnis kali ini. Dia akan kembali dalam 3 hari. Zhao Dong berbicara keras dan akhirnya membuat Ruan Sui setuju ketika dia tiba di sekolah. Ruan Sui dengan enggan memasuki gerbang sekolah setelah memberikan banyak peringatan dan instruksi. Setelah lebih dari 4 jam terbang dan kemudian lebih dari 3 jam naik taksi, Zhao Dong akhirnya tiba di Qiajiang, tempat produksi olain jeruk. Sesampainya di sini, sudah lewat jam 11 tengah malam, dan Zhao Dong sudah mengantuk dan lelah setelah perjalanan yang bergelombang. Setelah menemukan hotel, dia tertidur dan baru bangun sekitar jam 9. Jam pagi setelah bangun, Zhao Dong segera pergi ke sana. Sebuah truk besar ditemukan di dekatnya sebagai tempat berlindung. Lalu saya memanggil penanggung jawab ke sini. Setelah beberapa saat, seorang pria berusia 30-an bergegas mendekat. Ketika pria itu melihat Zhao Dong, seorang anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun, dia terkejut sejenak. Namun, dia bukan anggota perusahaan Huafeng, tetapi memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan Huafeng. Karena ada orang-orang dari kantor pusat setelah diberitahu bahwa dia dapat menarik uang setelah membeli, berapapun usia Zhao Dong. Keduanya berbasa-basi sebentar dan kemudian mulai berbisnis. Tuan Zhao, dia terutama membeli bahan baku sari minyak jeruk untuk perusahaan Huafeng. Perusahaan telah memberi kami pemberitahuan dan meminta kami untuk bekerja sama dengan Anda dalam pengangkutan barang. Anda dapat memberitahu kapan kami akan mengambilnya. Perkenalan baru saja dilakukan. Zhao Dong tahu bahwa orang ini bernama Li Fei. Dia tidak sopan saat ini dan berkata Cai. Semakin cepat pengambilannya semakin baik, yang terbaik adalah mengatur persediaannya malam ini, dan saya akan mengirimkan barangnya pada malam hari. Tidak masalah. Hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk mengambil 1 ton barang. Jadi, Tuan Zhao, mengapa Anda tidak segera membawa truk ke sana dan mengulur lebih banyak waktu untuk memuat? Maka Anda dapat memiliki lebih banyak waktu untuk penyimpanan. Zhao Dong tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya saudara Li, saya ingin bertanya, berapa harga bahan mentah per ton? Li Fei segera berkata harga yang diberikan perusahaan Huafeng kepada kami adalah 20.000 per ton. Zhao Dong diam-diam tertegun. Harga barang ini sangat rendah, tetapi ongkos angkutnya sangat tinggi. Ongkos angkut 1 ton sama dengan harga 7 ton barang itu sendiri. Saudara Li, bantu saya mendapatkan 6 ton lagi. Ton, totalnya 7 ton, saya akan membawanya pergi bersama-sama. 7 ton, tetapi perusahaan mengatakan jumlahnya hanya 1 ton. Li Fei memandang Zhao Dong dengan sedikit kebingungan. Zhao Dong tersenyum tipis dan berkata 1 ton pertama adalah pembayaran perusahaan, dan 6 ton berikutnya adalah uang tunai saya untuk Anda. Kalau begitu itu tidak akan berhasil. Tuan Zhao, tolong bayarkan saya sejumlah deposit dulu. Zhao Dong berpura-pura merogoh sakunya, mengeluarkan 10.000 yuan dari cincin itu dan menyerahkannya kepada Li Fei, sambil berkata ini 10.000 yuan. Saya akan membayar sisanya setelah Anda mengatur barangnya. Li Fei mengambil uang itu dan mengkliknya. Wajahnya tiba-tiba dipenuhi senyuman, dan berkata oke, saya akan segera pergi. Saya pasti akan mengatur barangnya sebelum jam 2 siang. Oke, aku ikut denganmu. Setelah mereka berdua meninggalkan hotel, Zhao Dong mengikuti Li Fei dan masuk ke jeep off-road-nya. Li Fei tiba-tiba berkata dengan heran Tuan Zhao, di mana mobil Anda? Mobil saya ada di sana. Zhao Dong menunjuk ke sebuah truk besar yang diparkir di sebelah hotel. Gunakan saja mobil itu untuk menariknya. Mata Li Fei langsung melebar. Zhao Dong tertawa dan berkata ini hanya perjalanan singkat. Mobil saya agak merepotkan untuk muncul. Saya akan berganti ke mobil itu setelah barang dikirim. Oh. Meskipun Li Fei sedikit bingung, dia tidak bisa bertanya lagi. Bagaimanapun, tugasnya adalah mengatur bahan mentah. Adapun apakah bahan tersebut harus diangkut atau tidak, itu adalah tanggung jawab Departemen Logistik. Seperti Zhao Dong dan lainnya. Hampir 1 jam kemudian, mereka sudah sampai di pegunungan yang dalam, namun jalan pasirnya cukup datar, kemungkinan besar dibangun untuk memudahkan pengangkutan sari minyak jeruk. Melihat pegunungan subur di sebelahnya, udara yang dia cium di hidungnya sangat segar dan menyegarkan. Zhao Dong sedang dalam suasana hati yang baik dan berkata, pemandangan di sini tidak buruk. Tidak buruk, tapi biasanya tidak ada yang datang ke sini. Mengapa? Meski pohon minyak jeruk melimpah di sini, namun permintaannya tidak besar. Selama ini hanya 2 perusahaan yang membutuhkannya, sehingga nilai awalnya tidak tinggi. Selain itu, di sini ada beruang hitam, dan beruang hitam. Menyakiti orang dari waktu ke waktu. Jadi selain memetik pohon minyak jeruk, hanya sedikit orang yang datang ke sini. Beruang hitam Zhao Dong juga terkejut karena ada hal seperti itu di sini. Berburu tidak diperbolehkan sekarang, jadi ada lebih banyak hewan liar, tetapi secara umum mereka tidak mudah untuk ditemui. Saya telah melakukan ini selama beberapa waktu dan belum pernah bertemu mereka sekalipun, tetapi sebaiknya berhati-hati. Saat ini,
Zhao Dong telah mencapai beberapa orang di lereng gunung. Li Fei segera menunjuk ke arah mereka dan berkata merekalah yang bertanggung jawab mengumpulkan. Sekarang mereka tidak diperbolehkan menebang seluruh pohon. Mereka harus menebang cabang-cabangnya. Kalau tidak, kalau satu pohon ditebang, kira-kira di situ saja. Mobil berhenti, Zhao Dong dan Li Fei keluar dari mobil, dan Li Fei mengajak Zhao Dong melihat cabang minyak jeruk yang telah dikumpulkan di kaki gunung. Ketika Zhao Dong berjalan di lembah, dia mencium aroma yang sangat istimewa. Ketika dia berjalan di depan cabang-cabang ini, aromanya menjadi lebih kuat, tetapi cabang-cabang semacam ini sepertinya tidak ada yang istimewa di dalamnya. Seperti itu. Pohon poplar biasa dengan daun biasa, tetapi cabangnya berwarna oranye. Karena mereka telah membuat pengaturan melalui telepon sebelumnya, beberapa bahan mentah telah dikumpulkan saat ini, tetapi jelas akan membutuhkan waktu untuk mengumpulkannya dalam jumlah yang cukup. Li Fei memberitahu Zhao Dong dan pergi menemui para pekerja di tempat kerja. Pemandangan di lembah ini bagus. Aroma minyak jeruk membuat seluruh lembah dipenuhi keharuman yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Di dasar lembah terdapat aliran sungai pegunungan, airnya jernih dan bening, serta ada ikan-ikan kecil di dalamnya, berkeliaran di sungai. Zhao Dong tidak melakukan apa-apa, hanya mengagumi pemandangan di sepanjang sungai. Tanpa sadar, dia berjalan jauh. Setelah berbelok di tikungan, dia tidak bisa lagi melihat mobil di belakangnya. Namun, Zhao Dong tidak menganggapnya serius. Masalahnya yaitu, selama kamu mengikuti aliran ini, kamu tidak akan tersesat. Tepat ketika dia melihatnya dengan sangat ramah, pepohonan di lereng gunung di sebelahnya tiba-tiba bergerak. Hati Zhao Dong tiba-tiba menegang, dan kata-kata Li Fei tiba-tiba terlintas di benaknya, aku tidak akan membawanya seperti ini, kan? Bahkan jika kamu tidak bisa bertemu beruang, kamu bisa bertemu dengannya sendiri. Matanya tertuju pada pepohonan yang bergoyang. Wow! Dengan suara daun, bayangan hitam besar tiba-tiba muncul dari semak-semak, membawa angin kencang dan bergegas menuju Zhao Dong. Ternyata itu adalah beruang hitam, dan yang lebih besar. Yang terbesar beruang hitam yang Anda lihat di kebun binatang. Mata Zhao Dong sangat ketakutan hingga hampir melotot. Untungnya, dia tidak ketakutan saat ini. Dia berbalik dan lari, berteriak sekuat tenaga sambil berlari tolong. Beruang datang. Dia merasa sangat tertekan di dalam hatinya. Saya sangat hafal tentang hal ini. Mengapa ada versi manusia dan binatang di kehidupan nyata? Beberapa orang mengatakan bahwa berpura-pura mati ketika bertemu dengan beruang adalah ide yang sangat bodoh. Beruang adalah hewan omnivora dan juga memakan makanan. Bagaimana mungkin mereka tidak memakan sesuatu yang mati ketika mereka melihatnya? Jadi berpura-pura mati hanyalah menunggu. Beruang akan datang untuk memakanmu. Kecuali jika perut beruang itu membengkak karena apa yang baru saja dimakannya, itu adalah satu-satunya cara untuk mati. Melarikan diri sepertinya bisa jadi jalan keluar. Namun meski beruang hitam terlihat sangat kikuk di dalam kandang kebun binatang, beruang hitam liar jelas tidak bodoh. Kecepatan lari beruang bisa mencapai aksioma ke-56, dan di antara manusia. Juara 100 meter hanya mampu mencapai kecepatan 40 km per jam. Bahkan hewan lincah seperti rusa dan menjangan di pegunungan pun bisa menjadi santapannya. Hal ini menunjukkan betapa cepatnya mereka bisa menjadi ganas. Jika Anda ingin melawan beruang grizzly, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu Anda pikirkan. Bahkan jika Anda memiliki senjata di tangan, jika Anda tidak dapat mengenai kepala dan jantungnya dengan satu tembakan, pasti akan menarik lebih banyak orang. Serangan gila darinya. Serangan itu dapat mencabik-cabik Anda hanya dalam beberapa pukulan. Jika Anda menggunakan tangan kosong, tamparan dari kaki depan beruang yang kuat dapat membunuh Anda. Cara pertama untuk menyelamatkan nyawa saat bertemu beruang grizzly adalah dengan terjun ke dalam air. Meskipun beruang hitam bisa berenang, namun mereka hanya memancing di perairan dangkal, sehingga tidak akan pergi ke perairan dalam untuk menangkap mangsa. Meskipun Zhao Dong adalah di sekitar sana ada sebuah sungai kecil, namun pertama-tama dia tidak berpikir untuk melompat ke dalam air. Kedua, air di sungai itu setinggi lutut. Jika dia melompat, dia akan menjadi sasaran beruang di perairan dangkal untuk menangkap mangsa. Cara kedua untuk menyelamatkan nyawa Anda adalah dengan berjongkok perlahan dan menurunkan postur tubuh agar beruang memahami sepenuhnya kerendahan hati Anda dan tidak berniat memperkosanya. Lalu perlahan pergi. Jangan pernah jatuh ke tanah atau mengangkat tangan ke udara, melambaikan pakaian, DLL, atau berteriak dengan keras dan berfrekuensi rendah. Berdiri diam. Biarkan pihak lain melihat lawan yang ukuran dan kekuatannya tidak kalah dengan dirinya, yang berarti mereka saling menghalangi. Tetapi Zhao Dong tidak mengetahui cara seperti itu. Sebaliknya, dia ingin bersaing dengan beruang dalam hal kecepatan, dan kemudian berharap orang-orang itu akan datang membantunya. Namun, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu arahnya. Sebaliknya, dia berlari ke arah yang berlawanan. Berlari ke arah datangnya, Zhao datang semakin jauh. Mendengarkan suara lari beruang hitam di belakangnya, tanah di bawah kakinya tampak bergetar, dan sepertinya semakin dekat dengannya. Hal ini membuat Zhao Dong takut hingga dia hampir tidak berani untuk melihat.
kembali ke beruang. Melihat ada batu besar setinggi hampir 3 meter di depannya, Zhao Dong tidak tahu apakah itu kilasan inspirasi atau takdir yang tidak bisa dihindari. Dia berbalik dan pergi ke belakang batu itu. Hanya saat dia berbalik, gelombang angin kencang melewatinya, dan dia lolos dari serangan fatal beruang hitam pada saat kritis. Zhao Dong tidak punya waktu untuk bersukacita. Beruang hitam itu berbalik dan bergegas menuju Xiao Dong. Pada saat ini, Zhao Dong memikirkan cara dan segera berlari mengitari batu itu. Meskipun tidak secepat beruang hitam masih di sana. Pasti kurang fleksibel. Berlari berputar-putar seperti ini bukanlah kelebihannya sama sekali. Dan ia tidak akan bisa mengejar Zhao Dong sekaligus. Sekarang setelah sedikit lebih aman, Zhao Dong dapat berbalik dan melihat beruang hitam itu. Orang ini sangat besar. Ketika dia menerkam, dia berdiri tegak, tingginya lebih dari 2 meter. Kaki depannya yang tebal, dan beruang yang tebal cakar dan cakar yang tajam membuat Zhao Dong benar-benar percaya bahwa dia akan hancur berkeping-keping jika dipukul seperti ini. Meskipun dikatakan bahwa anjing dapat melompati tembok ketika mereka cemas, dan orang-orang dapat bertarung mati-matian ketika mereka cemas, Zhao Dong tahu bahwa tidak peduli betapa cemasnya dia, melawan pria besar di depannya yang sepertinya menimbang 3 hingga 400 pon akan seperti memukul batu dengan telur. Saat ini, dia sudah melarikan diri. Dia kehabisan napas, dan orang-orang di sana belum datang untuk menyelamatkannya. Jika dia tidak bisa memikirkan suatu cara sekarang, nyawanya akan hilang di sini. Persetan dengan batuku. Dia menendang kerikil sambil berlari. Zhao Dong tiba-tiba teringat akan gerakan istimewanya. Sambil berpikir, segenggam besar batu menghantam beruang hitam itu dengan suara angin. Pada saat ini, dia juga jangan minta akurasi apa saja, asal bisa mengenainya. Namun beruang hitam tersebut memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal, dan batu-batu kecil yang dikumpulkannya di taman tidak menimbulkan bahaya sama sekali. Malah membuat beruang hitam tersebut mengaum berulang kali, terlihat semakin marah. Dan mengejar Zhao Dong dengan lebih mendesak. Meskipun persetan tidak berhasil, Zhao Dong merasa percaya diri saat ini. Di dasar sungai di lembah ini, yang paling diperlukan adalah batu. Jika yang kecil tidak bisa, mari kita ambil yang besar. Desir, 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 kerikil itu menghantam beruang hitam satu persatu. Beruang hitam itu tidak begitu bagus jika dipukul di badan, tapi pukulan di kepala sudah cukup, dan menjadi lebih ganas lagi untuk seketika. Kamu masih di sini? Zhao Dong berlari dan mengumpulkan beberapa batu sebesar baskom, lalu menghantamkannya ke beruang hitam. Aduh, si beruang hitam meraung dengan liar. Rasa sakit akibat pemukulan itu begitu hebat hingga ia berhenti sejenak. Aku tidak mengerti kenapa tiba-tiba banyak sekali batu yang menghantamnya, tapi orang ini sepertinya sangat bodoh. Sangat gugup dan tidak menyadari bahwa mengejar Zhao Dong adalah hal yang sangat berbahaya. Dia berdiri dan bergegas menuju Zhao Dong lagi. Zhao Dong menghindar, dan beberapa batu besar di sekitarnya menghilang dari tempatnya, lalu mereka menyapa beruang hitam itu lagi. Dengan beberapa benturan yang teredam, beruang hitam itu terhuyung setelah dipukul, dengan kepanikan di matanya, lalu berbalik dan berlari ke samping. Astaga, aku takut. Kenapa aku mengejarmu dan menghancurkanmu sampai mati? Zhao Dong ditakuti setengah mati oleh beruang hitam tadi. Saat ini, beruang hitam itu ingin melarikan diri. Bagaimana dia bisa? Senang sekali, ada batu seukuran wastafel. Yang memukul beruang hitam dengan keras memukul beruang hitam dengan keras, membuat beruang hitam menjerit dan lari dengan kepala menunduk. Sebagai penguasa gunung ini, dia tidak pernah menderita pelecehan seperti itu. Tapi Zhao Dong tampaknya tidak puas dengan ini. Ketika dia melirik batu setinggi 3 meter dengan radius 5 atau 6 meter yang dia dan beruang hitam kelilingi, sambil berpikir, batu itu menghilang. Udara tipis. Gah, coba lihat kamu belum mati kali ini. Zhao Dong tertawa aneh. Dan kemudian batu besar itu tiba-tiba muncul dari udara tipis, dan menghantam beruang hitam seperti puncak gunung. Batu besar ini beratnya paling sedikit 10 ton. Dan sekuat apapun beruang hitam itu, ia tidak bisa menandingi batu sebesar itu. Jika benar-benar dihantam oleh batu ini, saya khawatir ia akan hancur berkeping-keping. Tapi saat ini, dia sudah berada 6 atau 7 meter dari Zhao Dong. Jarak di mana Zhao Dong bisa mengendalikan batu itu hanya dalam jarak 10 meter. Dengan batu yang begitu berat, dia hanya bisa membuatnya muncul di atas beruang hitam. Udara tipis. Kemampuan melempar macam apa? Jelas tidak diperlukan. Jadi beruang hitam merasakan bayangan hitam besar tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Naluri bertahan hidup membuatnya meledak dengan kecepatan yang kuat, dan tiba-tiba melarikan diri dari penutup batu itu. Buk! Batu besar itu menghantam tanah, dan dengan suara keras, tanah berguncang. Beruang hitam dan Zhao Dong sama-sama terguncang dan jatuh ke tanah. Beruang hitam itu bergerak sangat cepat, dan bangkit segera setelah dia berbalik. Selesai, dan kemudian dia langsung bergegas ke dalam hutan tanpa menoleh ke belakang. Hah! Zhao Dong menghela nafas panjang.
Setelah ketakutan, dia tidak bisa menahan senyum bangga. Kamu bisa berlari cepat, kalau tidak aku harus memotong cakar beruangmu dan merebusnya hari ini. Hehe. Melihat batu besar itu, Zhao Dong punya ide haruskah dia menyimpan batu itu di dalam ring? Jika dia menghadapi situasi apapun lagi, dia akan diberi serangan pembunuh batu yang kejam. Bahkan karakter yang paling hebat pun tidak akan mampu menolaknya. Itu. Langsung. Tetapi setelah memikirkannya, saya menyerah. Meskipun ruang yang saya miliki tidak kecil, meletakkan batu sebesar itu di dalamnya akan memakan terlalu banyak ruang. Namun, ini mengingatkan Zhao Dong bahwa tampaknya di masa depan, ring seharusnya ada lebih banyak barang di dalamnya. Ada banyak batu di sini hari ini. Jika tidak banyak barang yang bisa digunakan di tempat lain, lebih baik memintanya daripada memintanya dari siapapun. Sama seperti plot klise di beberapa film, Zhao Dong baru saja menghajar beruang hitam itu. Li Fei dan anak buahnya bergegas terengah-engah dengan senjata seperti tongkat di tangan mereka. Namun, ketika dia melihat Zhao Dong berdiri di sana utuh, tanpa tanda-tanda tentang beruang di sekitar, semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Zhao Dong dengan bingung. Mengapa kamu di sini? Beruang itu baru saja melarikan diri. Zhao Dong menepuk dadanya dengan rasa takut yang berkepanjangan. Ini bukan akting. Meskipun dia mengusir beruang itu, jika dia berubah pikiran sekarang, dia akan menjadi makanannya di mulut beruang itu hilang. Li Fei menghela nafas lega dan berkata, itu benar-benar keberuntunganmu. Terkadang beruang bisa menakuti orang. Zhao Dong mengangguk dan berkata, mungkin begitu. Dia tiba-tiba bergegas keluar sekarang dan benar-benar membuat kakiku takut hingga lemas. Untungnya, dia hanya mengitariku lalu pergi. Li Fei buru-buru berkata, Tuan Zhao, tolong jangan pergi tanpa izin kali ini. Sangat berbahaya di gunung ini. Zhao Dong mengangguk dan mengikuti Li Fei dan yang lainnya kembali ke kendaraan off-road. Meskipun dia memiliki cincin pertahanan diri, Zhao Dong tidak ingin mengambil risiko lagi. Ada begitu banyak binatang buas di pegunungan, dan entah apa yang mungkin tiba-tiba muncul dan menggigitnya. Saat ini, dia memikirkan pertanyaan lain. Jika dia memasukkan beruang hitam langsung ke dalam ring, semuanya akan terikat. Mengapa dia begitu ketakutan? Tapi dia tidak tahu apakah cincin itu bisa digunakan pada makhluk hidup yang begitu besar. Ambillah dan berikan tes yang bagus jika Anda punya kesempatan. Sekitar pukul 3 sore, satu truk penuh berisi cabang pohon minyak jeruk dimuat ke dalam truk besar, dan kemudian dibawa ke kota kabupaten untuk ditimbang. Muatannya hampir 8 ton, tetapi Zhao Dong hanya punya 120.000 yuan di tangan. Kemudian Li Fei sangat senang ketika dia tiba, jadi dia hanya menerima 120.000 yuan dari Zhao Dong. Jika Zhao Dong tidak mengambil uang itu, dia tidak akan bisa menurunkan barangnya. Lagi pula, ini sesuatu akan segera menjadi tidak berharga setelah dipetik dari pohonnya. Zhao Dong meminta sopir truk untuk menarik barang ke tiang gunung terpencil, dan kemudian menurunkan barangnya. Meski pengemudinya penuh keraguan, dahan pohon minyak jeruk tetap diangkut. Hal yang sangat istimewa, dia segera pergi setelah mengambil uang tersebut dan tidak ingin mendapat masalah. Setelah orang-orang pergi, Zhao Dong melihat sekeliling lagi, dan setelah memastikan tidak ada orang di sana, dia menerima semua barang ke dalam ruang ring. Pada saat ini, dia menelepon pengemudi yang dipesan oleh hotel. Setelah beberapa saat, sebuah taksi tiba, dan Zhao Dong naik taksi dan bergegas langsung ke Kunming, dan mengambil penerbangan malam kembali ke Qingping. Saat itu sudah lewat jam 2 tengah malam ketika saya sampai di rumah. Setelah tidur sepanjang malam, saya bangun sangat larut keesokan harinya. Ruan Sui tidak tahu bahwa dia sudah kembali, jadi dia tidak melakukannya. Telepon dia besok pagi. Meskipun dia kembali, Zhao Dong tidak langsung menghubungi Shen Yiru. Dia kembali dengan cepat dengan pesawat, tetapi dia selalu memberi ilusi pada Shen Yiru bahwa dia dibawa kembali dengan truk, jadi dia harus menunggu 1 hari, yaitu lebih masuk akal. Setelah bermain game sebentar, Zhao Dong datang ke sekolah. Karena dia sudah memperjelas hubungannya dengan Ruan Sui, dia juga ingin bersama Ruan Sui. Ketika dia kembali, tentu saja hal pertama yang dia pikirkan adalah Ruan Sui. Berdiri di gerbang sekolah, dia memanggil Ruan Sui. Ruan Sui berlari keluar dalam waktu singkat. Mereka berdua saling memandang dan tersenyum tanpa membuat gerakan ciuman apapun. Zhao Dong berkata sambil tersenyum, saya ingin makan sesuatu untuk makan siang hari ini. Apa? Ruan Sui memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, saya ingin makan mie. Oke, kita bisa makan apapun yang Xiao Sui ingin makan. Zhao Dong setuju sambil tersenyum. Ruan Sui segera tersenyum manis, dan dia benar-benar bisa merasakan bahwa Zhao Dong memperlakukannya berbeda sekarang. Dulu, Zhao Dong selalu menggodanya, tapi sekarang dia selalu mengandalkannya, dan dia lebih menyayanginya. Mereka berdua berjalan berdampingan ke toko mie pisau agak jauh dari sekolah. Ruan Sui bertanya kepada Zhao Dong tentang perjalanannya ke Yunnan. Tentu saja, Zhao Dong tidak akan mengatakan apa yang sebenarnya dia lakukan. Dia hanya berkata bahwa dia sedang jalan-jalan dengan seorang teman. Dia ingin berbisnis, tetapi Ruan Sui tidak banyak bertanya tentang hal itu.
Dia sangat bangga karena Zhao Dong dapat berbisnis di usia yang begitu tua. Sambil makan, Zhao Dong berkata sambil tersenyum, Xiao Sui, kakak Dongzi telah menghasilkan uang lagi kali ini. Apakah kamu ingin membeli yang lain? Atau kakak Dongzi juga bisa membelikanmu laptop? Ruan Sui segera menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, selama kamu punya, aku akan bermain denganmu. Lagi pula, aku tidak punya waktu untuk bermain. Jika aku membelinya kembali, orang tuaku pasti akan memberitahu kami. Bahkan ponsel yang kamu belikan untukku ini, aku membiarkan teman sekelasku membicarakannya. Oh, apa yang teman sekelasmu katakan tentangmu? Mereka Ruan Sui tersipu, menatap Zhao Dong, lalu dengan cepat menundukkan kepalanya dan berbisik mereka bilang kamu sangat baik padaku. Zhao Dong terkekeh, merasa sangat tidak bahagia, dan berkata, artinya, jika aku tidak memperlakukanmu dengan baik, kepada siapa lagi aku harus memperlakukanmu dengan baik? Apakah kamu pacarku? Ruan Sui segera memutar tubuhnya dan berkata dengan malu-malu saya belum setuju. Lalu bagaimana kamu bisa setuju? Zhao Dong memandang Ruan Sui sambil tersenyum. Lagi pula, kamu tidak mengejarku, mengapa aku harus setuju? Ruan Sui mengangkat kepalanya, wajahnya memerah, tetapi dengan sedikit kenakalan. Kalau begitu aku akan mengejarmu, Xiao Sui, dan menjadi pacarku sekarang. Jika aku tidak melakukannya, bagaimana aku bisa begitu tidak tulus sepertimu? Xiao Sui. Zhao Dong tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata sambil tersenyum jahat, banyak orang melihatmu. Ruan Sui segera melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada banyak orang yang melihat dia dan Zhao Dong, serta banyak teman sekelas dari sekolah. Dia segera berkata dengan marah, kamu semua yang membuat orang lain melihatku. Bercanda. Dulu kita makan malam bersama, dan kamu bahkan lebih ceria dari sekarang. Kenapa aku malu melihatmu? Dulu, apakah sekarang berbeda? Ruan Sui melirik Zhao Dong dengan penuh kasih sayang, lalu menundukkan kepalanya dan menggunakan sumpit untuk mengambil mie di mangkuk. Penampilan kecil yang lucu itu membuat Zhao Dong benar-benar ingin menepinya. Ciuman. Memikirkan hal ini, hatiku dipenuhi panas, dan dia berbisik kepada Ruan Sui, Xiao Sui, ayo pergi ke rumah kita untuk belajar bersama malam ini. Ya, Ruan Sui mengangguk setuju, tetapi segera mengangkat kepalanya dan menatap mata Zhao Dong berdasarkan pemahamannya tentang Zhao Dong. Dia langsung menebak bahwa Zhao Dong memiliki pikiran buruk, dan segera menatap Zhao Dong dengan wajah merah. Dia berkata saudara Stinky Dongzi, aku akan mengabaikanmu. Tapi dia tidak menolak. Hal ini membuat Zhao Dong merasa semakin gatal. Dia benar-benar berharap bisa pulang bersama Ruan Sui sepulang sekolah di malam hari. Setelah menjelajahi internet selama setahun, Zhao Dong telah melihat semuanya. Ketika dia berpikir untuk berduaan dengan Ruan Sui, antisipasi membuatnya bersemangat. Atas permintaan Ruan Sui, Zhao Dong kembali ke sekolah pada sore hari. Tapi mungkin karena hubungannya dengan Ruan Sui, dia tidak terlalu peduli dengan Cheng Keshu lagi. Novel adalah novel, kenyataan adalah kenyataan. Dengan Xiao Sui seperti ini gadis cantik menyukainya. Dan jika dia merindukan Cheng Keshu lagi, dia akan menjadi serakah. Setelah memasuki ruang kelas, Cheng Keshu melihatnya dan berinisiatif untuk berbicara dengannya. Zhao Dong, bukankah kamu bilang kamu akan kembali dalam 3 hari? Zhao Dong terkekeh dan berkata, oh, semuanya berjalan sangat lancar, jadi saya kembali suatu hari lebih awal. Terima kasih telah meminta izin untuk saya. Cheng Keshu tersenyum tipis dan berkata, bukan apa-apa. Aku takut jika kamu tidak kembali tepat waktu, sepertinya aku berbohong untukmu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menyalahkanku? Cheng Keshu tersenyum lagi pada Zhao Dong, lalu menundukkan kepalanya dan kembali membaca. Saat ini, hanya ada beberapa menit sebelum kelas sore, jadi hampir semua siswa di kelas telah kembali. Meskipun masih ada beberapa pergerakan, itu tidak besar. Begitu Zhao Dong berbicara dengan Cheng Keshu, semua orang memperhatikan itu, terutama Su Shuai, yang semakin marah saat melihatnya. Setelah Zhao Dong kembali ke tempat duduknya, dia berjalan keluar. Dongzi, kamu luar biasa sekali. Kamu sebenarnya meminta Cheng Keshu untuk meminta izin untukmu. Tahukah kamu bahwa ketika Cheng Keshu meminta izin kepada guru kelas kemarin lusa, tidak hanya guru kelas yang tercengang, tetapi juga guru kelas. Siswa lain di kelas semuanya terkejut. Kapan kamu melakukan ini pada Cheng Keshu? Oke, begitu Zhao Dong duduk, teman sekamarnya San Si Hao menginterogasi Zhao Dong seperti senapan mesin. Zhao Dong terkekeh dan berkata, saya kebetulan bertemu Cheng Keshu hari itu. Kami adalah teman sekelas, jadi tidak apa-apa untuk meminta izin. Sedangkan kamu, apakah kamu seperti ini? Ayolah, apakah menurutmu ada orang yang bisa meminta bantuan Cheng Keshu? Kemarin, saya melihat Su Shuai juga ingin Cheng Keshu meminta izin, tetapi Cheng Keshu tidak setuju. Zhao Dong merasa sangat bahagia setelah mendengar ini. Bukankah ini berarti dia dan Cheng Keshu lebih dekat daripada yang lain? Dia tersenyum dan berkata Su Shuai terlalu ketat pada Cheng Keshu dan mengejar pacarnya. Bagaimana dia bisa begitu mengejar setelah saya? Kamu masih memiliki keterampilan. Kapan kamu akan mengajariku cara melakukannya? Ayo kita jemput wanita cantik juga.
Tidak masalah. Zhao Dong setuju dengan percaya diri. Dia telah membaca begitu banyak novel dan secara acak memilih 2 paragraf untuk menipu San Si Hao, yang tidak membaca novel. Pada saat ini, bel kelas berbunyi. Su Shuai masuk ke kelas 1 langkah di depan guru bahasa Inggris. Ketika dia masuk, dia melirik Zhao Dong dengan ekspresi setengah tersenyum di wajahnya. Zhao Dong juga melihatnya, tapi dia tidak menganggapnya serius. Zhao Dong takut dengan orang-orang seperti Su Shuai yang cukup sok di sekolah, tapi sekarang dia bisa mendapatkan ratusan ribu sekaligus. Su Shuai dia tidak peduli latar belakang keluarga atau semacamnya. Guru bahasa Inggris adalah seorang guru laki-laki bernama Wang berusia 50-an. Guru Wang selalu dikenal karena pengajarannya yang ketat. Dia biasanya tidak tersenyum dan selalu berwajah datar. Para siswa sedikit takut padanya, bahkan jika Zhao Dong sedang mengalami kesulitan berhubungan seks dengannya. Dia juga sangat berhati-hati selama kelas. Jika guru Wang melihat pikirannya mengembara, dia pasti akan dikritik. Guru Wang mengetuk papan tulis dan berkata, "Siswa, hari ini kita akan mengadakan ujian kecil. Nanti, ujian kita akan sangat sering. Sekarang saya akan membagikan kertas ujian dan mengikuti ujian untuk 2 kelas berturut-turut." Para siswa sudah terbiasa mengikuti ujian, mereka segera membereskan barang-barang di mejanya, mengambil kertas ulangan dan mulai menjawab soal. Zhao Dong tampak sedikit bosan saat memegang kertas ujian. Dia memiliki nilai bahasa Inggris yang bagus sebelumnya. Melihat beberapa soal ujian di atas, dia tahu bagaimana mengerjakannya. Dia sebenarnya punya ide untuk menjawabnya. Ini adalah sesuatu yang dimiliki Zhao Dong tidak pernah dilakukan dalam setahun terakhir. Idenya adalah karena pengkhianatan dan kebencian ayahnya terhadap ayahnya, yang paling diharapkan ayahnya adalah prestasi akademisnya akan baik, dan dia akan membuatnya semakin buruk. Tapi sekarang dia memiliki cincin penyimpanan dan memberinya kemampuan. Dia tiba-tiba merasa bahwa ide-ide sebelumnya agak bodoh. Jika ayahnya meninggalkannya, maka dia harus menjalani kehidupan yang lebih baik dan melihat ke belakang untuk menunjukkan kepada ayahnya bahwa tanpa dia juga bisa membuat ibunya menjalani kehidupan yang baik dan membuatnya bangga padanya. Begitu ide ini muncul, seperti sumber bensin yang dituangkan ke atas api, mulai menyala dan tidak dapat dibendung lagi. Saya mengambil pena dan mulai menjawab kertas ulangan ini. Namun, setelah hanya menjawab beberapa pertanyaan, Zhao Dong pusing. Lagi pula, dia sudah lupa banyak kata setelah membuangnya selama setahun. Hafalan sangat penting dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Tanpa kosakata, dia tidak akan bisa untuk menjawab pertanyaan sama sekali. Sepertinya kita hanya bisa membicarakannya nanti, kan? Zhao Dong tiba-tiba teringat sesuatu dan alisnya tiba-tiba berbinar. Di masa lalu, dia akan mengambil sesuatu langsung dari ruang dan kemudian memasukkannya langsung ke dalamnya. Namun, Zhao Dong telah melihat seberapa besar ruang cincin itu dan di mana benda-benda itu ditempatkan di dalamnya. Penglihatan seperti ini tidak terlihat dengan mata, tapi bisa menggunakan pikirannya sendiri untuk melihat di luar angkasa. Jika saya bisa membaca buku di luar angkasa sekarang, bukankah saya memiliki perangkat yang sangat curang? Sambil berpikir, pikirannya telah memasuki ruang ring. Cabang minyak jeruk yang tersusun rapi di ruang ring menempati hampir sepertiga ruangan, dan tas sekolahnya serta barang-barang lainnya semuanya ada dalam satu di dalam sudut. Namun, buku bahasa Inggris harusnya ada di tas sekolah. Zhao Dong tidak bisa mengeluarkan buku bahasa Inggris dengan tangannya. Jika dia menaruhnya di meja dan memisahkan bukunya, bukankah itu akan menarik perhatian guru? Akan sangat bagus jika bisa terurai di sini, gumam Zhao Dong dalam hatinya. Saat ini ia merasakan ada perubahan mendadak pada tempat ia menyimpan tas sekolahnya. Semua buku yang ada di dalam tas sekolahnya berterbangan. Meski berserakan, namun tersusun rapi. Wow! Zhao Dong hampir berteriak. Ternyata ruang ring juga berfungsi untuk mengatur, seperti halnya mengatur ransel di dalam game. Sekarang dia merasa hebat. Ketika pikirannya bergerak lagi, buku berbahasa Inggris itu membalik halaman demi halaman sesuai dengan pemikirannya. Dengan kata lain, dia hanya membuka halaman yang ingin dia buka. Akurasinya sangat akurat. Namun, satu buku bahasa Inggris jelas tidak cukup baginya untuk menjawab soal ulangan sekarang. Dia juga menemukan beberapa buku latihan yang telah dia beli sebelumnya dan memeriksa soal yang benar untuk melihat apakah dia dapat menemukan soal yang sama dengan kertas ujian di desktop. Namun ia sungguh beruntung. Ia justru menemukan kertas ulangan yang sama persis dengan yang ia jawab di tumpukan buku latihannya. Sepertinya gurunya menyalinnya dari buku latihan tersebut. Zhao Dong merasa lebih bahagia sekarang. Dia menemukan referensi jawaban di akhir, dan kemudian dia dengan cepat menjawab pertanyaan di kertas ujiannya sendiri. Guru, saya akan menyerahkan kertasnya. Setelah menyalin jawabannya, Zhao Dong segera berdiri. Guru Wang mengerutkan kening. Hanya setengah jam sebelum Zhao Dong bangun dan menyerahkan kertas itu. Jelas sekali bahwa dia sedang bermain-main dengan santai, dan kemudian dia berencana untuk menyelinap keluar. Wajahnya tenggelam dan dia berkata, "Kamu bisa aku tidak lagi menjawab pertanyaan dengan benar." Guru, saya sudah selesai menjawab. Jika Anda meminta saya menjawab lagi, saya tidak akan bisa menjawab.
Zhao Dong, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda gagal dalam jawaban saya lagi, Anda akan pergi mencari orang tua Anda besok. Siswa yang baik akan jatuh seperti ini. Saya harus berbicara dengan orang tua Anda. Guru Wang, yang tidak kepala sekolah, mempunyai hati yang lebih bertanggung jawab dibandingkan kepala sekolah. Sebagian besar siswa menerima begitu saja bahwa Guru Wang mengkritik Zhao Dong dan terus menjawab ujian mereka. Namun, ada juga beberapa yang menyombongkan diri atas kemalangannya, dan Su Shuai adalah salah satunya. Tidak, saya pasti akan lulus kali ini. Zhao Dong menyerahkan kertas ujian dan kemudian menyelinap ke bawah hidung Guru Wang. Guru Wang mendengus dingin, mengambil kertas ujian Zhao Dong dan melihatnya sekilas dengan santai, tetapi segera meliriknya lagi, dan kemudian menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut di wajahnya, dan membalik 2 halaman berikutnya. Wajah Guru Wang menjadi jelek, dia berjalan ke barisan belakang dalam beberapa langkah, dan berkata kepada San Shihao yang duduk di luar keluarkan barang-barang di meja Zhao Dong. San Shihao tertegun sejenak, lalu segera membungkuk untuk mengambil meja Zhao Dong, tapi kemudian menegakkan tubuh lagi dan berkata, Guru Wang, tidak ada apapun di meja Zhao Dong. Tidak ada apa-apa. Guru Wang meminta San Shihao untuk berdiri. Dia masuk ke dalam dan memeriksa. Benar saja, tidak ada selembar kertas pun di dalamnya. Dia bahkan lebih kesal. Zhao Dong menjadi semakin keterlaluan. Tidak hanya siswa lainnya mejanya penuh dengan buku dan buku latihan, dan bahkan bagian atas meja pun ditata, tapi Zhao Dong sangat baik di sini. Apalagi buku, bahkan tidak ada apapun yang bertuliskan kata-kata. Berdiri dan berjalan keluar dari tempat duduknya, Guru memandang San Shihao dengan wajah tegas dan berkata, apakah Zhao Dong menyalin buku atau kertas ujian ketika dia menjawab pertanyaan tadi? Tidak, saya hanya fokus menjawab pertanyaan dan tidak memandangnya. Jawab San Shihao takut-takut. Guru mengerutkan kening, dan kemudian berkata oke, jawablah pertanyaannya dengan serius. Dia bergumam di dalam hatinya. Meskipun Zhao Dong sedikit takut padanya, dia tidak pernah mengingat nilainya. Lebih sedikit lebih baik. Setiap kali dia mengambil ujian, kertas ujian Zhao Dong hampir seluruhnya kosong. Bahkan jika dia menulis, semuanya hanya coretan. Kertas ujian hari ini penuh dengan jawaban, dan sepertinya dia belum menemukan jawaban yang salah. Tempat itu membuat Guru Wang merasa sangat tidak normal. Hal pertama yang dia curigai adalah bahwa Zhao Dong telah berselingkuh. Tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya tidak seperti itu. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Zhao Dong menjawab dengan sangat baik kali ini. Zhao Dong sudah menyelinap keluar saat ini, karena ponselnya baru saja bergetar, dan biasanya tidak banyak orang yang meneleponnya, jadi dia merasa ini mungkin panggilan dari perusahaan Huafeng. Jadi dia mengeluarkan ponselnya. Melihat nomornya, itu adalah nomor ponsel Shen Yiru. Ketika dia berlari ke taman kecil di sebelahnya, teleponnya telah ditutup, dan Zhao Dong menelepon kembali. Tuan Shen, maaf, saya baru saja tertidur. Oh, maaf mengganggu Tuan Zhao. Tidak apa-apa, aku sudah bangun. Zhao Dong sengaja menguap, seolah dia sedang bekerja keras. Kalau begitu tolong tanyakan pada Tuan Zhao, kapan barangnya akan sampai? Pukul 10.30 malam ini, perusahaan Anda akan mengirimkan truk ke gudang nomor 12 pasar grosir sayuran, dan saya akan menurunkan barang di sana. Oke, tapi Tuan Zhao, saya dengar Anda membawa kembali 8 ton kali ini. Ya? Saya bebas mengganggu Anda, kalau tidak saya harus mengirimkannya lagi nanti. Tapi jangan khawatir, saya sendiri yang membayar sisa uangnya, dan perusahaan Anda tidak akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Tuan Zhao sangat percaya diri, maka saya akan mengirim seseorang ke sini malam ini. Periksa barangnya, jika tidak ada masalah, saya akan mengambil barangnya bersama-sama. Sampai jumpa nanti malam. Zhao Dong dengan senang hati menyetujuinya. Saat berbisnis dengan perusahaan besar seperti Huafeng, tidak apa-apa untuk bermurah hati. Yang paling penting adalah Shen Yiru memberinya kesan yang luar biasa. Dengan sikap seperti itu orang yang cantik dan anggun. Bagaimana bisa laki-laki pelit jika perempuan berstatus bangsawan melakukan sesuatu? Pada sore hari, siswa kelas 1 dan 2 mengikuti kelas pendidikan jasmani. Taman kecil tidak sepenuhnya sepi. Tidak nyaman bagi Zhao Dong untuk mempelajari cincinnya. Jadi dia dengan santai memperhatikan siswa kelas 1 dan 2 berbaris di taman bermain, melakukan aktivitas dan hal-hal lain, tapi sayang sekali tidak ada kelas Ruan Sue di sini. Jika tidak, pasti akan menyenangkan melihatnya. Setelah berkeliaran sampai sekolah usai, Zhao Dong dan Ruan Sue bertemu bersama. Saat ini, ada banyak orang di gerbang sekolah, jadi keduanya mendorong gerobak keluar bersama-sama. Zhao Dong, mendengar seseorang memanggilnya, Zhao Dong mengikuti suara tersebut dan melihat Hong Mao dan Huang Mao yang bersama Su Zhenzong di ruang biliar hari itu. Di belakang mereka ada 2 orang lainnya. Meskipun Zhao Dong belum pernah melihat mereka sebelumnya, mereka sudah berada di dalam kamar mereka. 20-an berapa umurnya? Sekilas dia sepertinya sudah bergaul dengan masyarakat. Apa yang kamu lakukan? Zhao Dong mengerutkan kening, merasa bahwa orang-orang ini sepertinya memiliki niat buruk. Apa yang kamu lakukan? Aku akan memukulmu.
Hong Mao meraung keras dan bergegas menuju Xiao Dong. 3 orang lainnya juga bergegas maju dan hendak menyerang Xiao Dong. Brengsek, kenapa kamu tidak membuat pernyataan pembuka? Xiao Dong masih memiliki pemikiran seperti itu saat ini, dan dengan cepat mendorong Ruan Sui, yang ketakutan dan linglung, dan berdiri untuk menemuinya. Xiao Dong tidak suka belajar, tapi bukan berarti dia menganggap perkelahian sebagai rutinitas sehari-hari seperti para gangster ini. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak pernah berkelahi sejak dia masih kecil. Sekarang dia berinisiatif untuk bertarung. Yang paling penting adalah dia takut orang-orang ini akan menyakiti Ruan Sui. Dan menjadi begitu berani berarti dia yakin bisa menghadapi keempat orang ini. Sekarang dia bahkan bisa membunuh beruang hitam. Bagaimana dia bisa mengambil keempat orang ini dengan serius? Hong Mao bergegas ke depan. Dan ketika dia melihat Xiao Dong, dia berani bergegas ke depan, yang membuatnya sedikit bingung. Biasanya, jika mereka berempat memblokir satu orang, pihak lain pasti akan melarikan diri. Tetapi hari ini Xiao Dong sebenarnya datang untuk menghadapi mereka. Itu benar-benar di luar dugaannya, tetapi senyuman garang tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Mereka sering berkelahi dan menindas yang lebih kecil. Jadi bagaimana mereka bisa menganggap serius Xiao Dong? Ketika mereka bergegas ke Xiao Dong, mereka masih berjarak 2 meter. Ketika dia berada jauh, dia tiba-tiba melompat, meluruskan kaki kanannya, dan menendang dada Xiao Dong. Jika tendangan ini nyata, Xiao Dong jelas akan ditendang ke tanah. Dan kemudian keempat orang itu akan mulai meninju dan menendangnya. Ruan Sui telah tenang saat ini. Ketika dia melihat situasi ini, dia tiba-tiba berteriak keras saudara Dongzi, air mata mengalir dengan cepat. Dia belum pernah melihat perkelahian seperti itu sebelumnya. Dan itu terjadi pada Xiao Dong favoritku, jadi bisa dibayangkan kegelisahan dan kepanikan di hati saya. Para siswa yang telah menyelesaikan sekolah di gerbang sekolah semuanya ketakutan dan terpisah. Melihat keempat orang itu, mereka semua ketakutan. Keempat orang ini cukup terkenal di sekitar sekolah. Banyak siswa yang menderita karenanya. Melihat Xiao Dong adalah salah satunya melawan 4, dan mereka semua berpikir bahwa Xiao Dong pasti tidak akan bisa melarikan diri setelah dipukuli. Namun, saat tendangan Hong Mao terlihat keren dan ganas, dan hendak mengenai perut bagian bawah Xiao Dong, Hong Mao menjerit, dan tubuhnya seperti terkena sesuatu, dan tendangannya melenceng ke arah. Meskipun Xiao Dong bukanlah ahli kungfu yang baik dan tidak tahu bagaimana cara menghindar, dia tetap tidak membiarkan Hong Mao menendangnya. Tapi hanya mundur selangkah. Kaki Hong Mao mendarat di tanah, dan dia segera menunjuk ke arah Xiao Dong dan berteriak brengsek, pukul aku dengan batu. Dasar bodoh, kamu memukulku, tapi aku tidak akan memukulmu. Xiao Dong mengangkat tangannya, dan ada batu sebesar telapak tangan di tangannya. Dia hanya menggunakan batu ini untuk memukul betis berambut merah. 1 kali. Brengsek, siapa yang kamu coba takuti dengan batu? Huang Mao sangat agresif. Dia menarik rambut merahnya dengan mata terbuka lebar dan berjalan ke arah Xiao Dong. Dia menunjuk ke arah Xiao Dong dan berteriak, kamu benar-benar ajalan kecil. Kamu berani berkelahi dengan kami. Ya, aku ingin memberimu beberapa pukulan. Tapi sepertinya jika aku tidak memukulmu sampai orang tuamu tidak bisa mengenalimu hari ini, kamu tidak akan tahu caranya untuk bergaul di tempat ini. Xiao Dong mundur selangkah dan berkata, tidak apa-apa jika kamu ingin mengalahkanku. Tetapi kamu harus memberiku alasan. Kamu tidak bisa membiarkan aku dipukuli tanpa alasan. Jika kedua anak laki-laki ini membela Su Zenzong, lalu Su Zenzong anak laki-laki itu sangat flamboyan, dan dia seharusnya langsung memblokir Xiao Dong saat ini. Sekarang dia tidak ada di sini, Xiao Dong merasa bukan Su Zenzong yang meminta mereka untuk datang. Huang mau melirik Ruan Sui di belakang Xiao Dong, mencibir, dan berkata kamu cukup beruntung, tetapi kamu terlalu sembrono. Kamu berkencan dengan seorang gadis, dan kamu berkencan dengan orang lain. Kamu harus tahu bahwa kamu akan dipukuli. Mengapa? Xiao Dong tiba-tiba menyadari bahwa Su Shuailah yang menghasut mereka berdua. Orang ini juga sangat licik. Jika dia tidak maju secara pribadi untuk memukul seseorang, bahkan jika terjadi kesalahan, dia akan dapat menghindarinya sepenuhnya. Tapi bagaimanapun juga, untuk memperingatkan Xiao Dong, jadi dia tidak takut Xiao Dong akan tahu bahwa dialah yang mencarinya. Kalian tidak diperbolehkan memukul siapapun. Ruan Sui tiba-tiba bergegas ke depan Xiao Dong. Meskipun masih ada air mata di wajahnya, dia tampak seperti singa kecil pemberani saat ini. Pergi. Hong Mao baru saja dipukul oleh Xiao Dong, dan sekarang betisnya masih merasakan sakit yang tak tertahankan. Sekarang setelah mereda, dia segera pergi menarik Ruan Sui dengan marah. Bagaimana bisa Xiao Dong membiarkan mereka menyakiti Ruan Sui? Dia memeluk Ruan Sui dan berbalik dengan ganas, meninggalkan punggungnya pada kedua orang itu. Huang Mao tidak segera mengambil tindakan karena dia sedikit takut dengan batu di tangan Xiao Dong. Sekarang melihat punggung Xiao Dong menghadap ke arahnya, dia tidak bisa bersikap sopan dan menampar punggung Xiao Dong. Ruan Sui tiba-tiba dipeluk oleh Xiao Dong dan dilindungi dalam pelukannya. Dia belum bangun, tetapi ketika dia mendengar suara tumpul datang dari punggung Xiao Dong, tubuhnya bergetar dan dia melirik ke arah gigitan Xiao Dong, giginya menyeringai. Kesakitan?
dan hatinya terasa seperti akan hancur. Pada saat ini, suara Zhao Dong tiba-tiba terdengar di telinganya. Jangan takut, Xiao Sui, mari kita lihat saudara Dongzi merawat mereka. Kemudian dia memberikan sedikit kekuatan pada lengannya dan mendorong Ruan Sui keluar. Ruan Sui berlari 2 langkah dengan terhuyung-huyung, dan segera berbalik untuk melihat Zhao Dong. Pada saat ini, Zhao Dong benar-benar menunjukkan senyum cerahnya, dan diam-diam melambai padanya dari bawah. Ruan Sui tertegun sejenak. Dulu, jika Zhao Dong melakukan sesuatu yang buruk dan Ruan Sui mengetahuinya, Zhao Dong akan mengedipkan mata padanya secara diam-diam dan melambaikan tangannya secara diam-diam seperti ini. Lalu Zhao Dong akan terus menggoda orang lain atau melakukan sesuatu. Agak menyedihkan, tapi itu semua terjadi ketika saya masih kecil. Saya belum pernah melihat tindakan seperti itu selama beberapa tahun. Mungkinkah Zhao Dong masih bisa mempermainkan kedua orang itu saat ini? Setelah bersama Zhao Dong selama bertahun-tahun, Ruan Sui tampaknya memiliki refleks terkondisi atas tindakan Zhao Dong. Pada saat ini, dia tidak lagi menghentikan Hong Mao dan Huang Mao, tetapi menatap Zhao Dong dengan tatapan kosong. Pada saat ini, punggung Zhao Dong telah dipukul beberapa kali, tetapi Zhao Dong tidak merasakan sesuatu yang buruk. Sebaliknya, dia berbalik dan berteriak, jika kamu ingin memukulku, pukul saja dia. Pokoknya, aku tidak akan mengalahkanmu. Kemudian dia berjongkok di tanah dengan kepala di lengan. Zhao Dong awalnya ingin menggunakan Xiao Zhao Feishi, tetapi matanya melirik ke arah siswa yang menonton di dekatnya. Banyak dari mereka mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar. Hal ini membuat Zhao Dong sangat tertekan. Orang-orang ini tidak tahu bagaimana cara keluar dan melakukan sesuatu yang berani. Neneknya mengira ini adalah siaran langsung, dan ketika mereka sedang syuting, Zhao Dong tidak berani menggunakan cincinnya. Siapa yang tahu apa efeknya? Jika ada kekurangan yang terungkap, lalu diunggah ke internet, dia akan melakukannya. Mungkin dia ditangkap oleh beberapa departemen terkait dan dijadikan kelinci percobaan, tapi dia menemukan cara yang lebih menyenangkan.